Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Terima kasih kepada semua pihak yang sudah support channel ini. Episode PMG tamat hari ini, Mimin dan segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada para Penatua yang selalu menemani Mimin di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe Penatua. Bab 2491, Mengakui Kesetiaan, subscribe Penatua. Orang-orang di tanah melihat para anggota klan Rock dan Naga klan bertarung, dua klan hewan hebat juga berpartisipasi dalam pertempuran ini. Nasib benua 9 awan dipertaruhkan. Lin Feng, Zizu, dan lembu tua terus terbang menuju pemimpin kuil ruang kosong dan pemimpin kuil es dan frost. Kelima pembudidaya sudah memegang kehidupan yang tak terhitung pembudidaya kuat di tangan mereka. Mereka berbahaya. Kuil ruang kosong dan pemimpin kuil es dan salju menyaksikan ketiga musuh mereka. Mereka tidak bisa membantu tetapi menarik diri dalam ketakutan. Terkutuk, kata Lin Feng. Kekuatan kutukan muncul di depannya, dan dia juga menciptakan beberapa klon. Kekuatan kutukannya berubah menjadi sungai, merusak keberuntungan dan kehidupan musuh. Menggabungkan kekuatan kutukan dengan air membuatnya mengalir dengan kekuatan yang lebih besar. Semua orang di sekitar merasa sakit. Pemimpin kuil antariksa kosong, bukankah kamu memiliki dua senjata pamungkas? Keluarkan mereka, kata pemimpin kuil es dan salju. Peta penyegelan surgawi rusak. Aku tidak bisa memperbaikinya, dan aku tidak bisa memodifikasi yang lain, jadi aku tidak bisa menggunakannya dengan benar, kata pemimpin kuil ruang kosong, kesal. Kekuatan waktu muncul di sekitar mereka ketika sapi tua itu menyerang. Zizu, panggil Lin Feng. Zizu mengerti, dan waktu membeku. Lin Feng dan lembu tua menyerang pada saat yang sama. Great Cell Surgawi, teriak pemimpin kuil salju dan es dengan dingin. Senjata pamungkasnya melayang di depannya. Hancurkan, teriak Lin Feng, melepaskan jejak ilahi penguasanya, yang sepertinya mereka bisa menghancurkan apapun. The Great Celestial Cell bergelombang dan bergerak di bawah serangan tumpang tindih Lin Feng. Pada saat yang sama, ia terus bergerak maju, tampak seperti dewa kuno. Siapa yang bisa bersaing dengannya? Pemimpin kuil ruang kosong ketakutan, dan melepaskan kekuatan ruang kosong untuk mengelilingi dirinya. Dia berusaha menembus ke ruang lain. Waktu, macet, kata Lin Feng. Semuanya berhenti bergerak di sekitarnya. Lin Feng dibebankan pada Empty Space Ring Leader. Dia mendarat di depan pria itu dan melepaskan jejak ilahi penguasanya lagi. Wajah pemimpin ruang angkasa kosong berubah pucat pasi. Waktu menjadi normal kembali, dan dia segera melepaskan ruang kosong, berusaha mengisolasi dirinya dari dunia luar. Jejak iblis penguasa menabrak ruang di sekitar Lin Feng dengan ledakan brutal, ruang bergetar dan langit tampaknya akan runtuh. Ruang kosong itu hancur, pemimpin kuil luar angkasa kosong tampak ketakutan, dia tidak bisa melarikan diri. Kondensasi waktu, Zizu menyerang pemimpin kuil ruang kosong juga, yang memperlambat yang terakhir. Pada saat yang sama, sapi tua dan Lin Feng dipercepat saat Lin Feng melepaskan kekuatan cepat. Pada saat ini, Lin Feng jauh lebih cepat daripada pemimpin kuil space kosong. Hancurkan, Lin Feng terus menyerang pemimpin kuil space kosong dengan cetakan. Pemimpin ruang angkasa kosong mencoba untuk mengisolasi dirinya di ruang lain lagi. Namun, kekuatan ruang kosongnya pecah seketika. Dia berada di jalan buntu, dan tidak punya tempat untuk melarikan diri. Kekuatan dewa yang tiada taranya mengelilinginya, tubuhnya meledak menjadi 1 miliar keping, dan dia lenyap. Dia sudah mati. Hati mereka yang menonton berdebar kencang karena takjub. Kekuatan Lin Feng telah menjadi ekstrim. Tidak ada yang bisa melawannya sendirian lagi. Dengan bantuan Zizu dan lembu jantan tua, itu bahkan lebih luar biasa, ketiganya tampak seperti membunuh para dewa. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Apa yang harus kita lakukan? Pemimpin kuil buntur berteriak sambil menyerang, pemimpin kuil bumi memblokirnya. Pemimpin kuil lainnya telah meninggal. Sungguh tragis. Dia berbalik dan melihat pemimpin kuil api dan pemimpin kuil iblis. Mereka tidak ingin bertarung lagi, mereka tahu mereka bisa mati kapan saja. Musuh mereka terlalu kuat. Apa yang dilihatnya membuatnya tidak bisa berkata-kata. Para kultivator yang kuat yang telah maju keluar di bawah hujan es serangan adalah semua anggota kuil ruang kosong dan kuil guntur. 3 kuil lainnya berusaha melarikan diri. Mereka tidak bertarung. Kembali, teriak pemimpin kuil Thunder dengan marah. Dia menyadari bahwa selain dia, hanya 2 orang suci yang tak tertandingi yang tersisa di antara para pembudidaya kuat dari kuil guntur. Haha, sungguh luar biasa, teriak pemimpin kuil bumi dengan gembira. Mereka akhirnya bisa bersaing dengan musuh-musuh mereka. Kembali, ini adalah pertempuran sampai mati. Pemimpin benua 9 awan akan ditentukan pada akhir pertempuran ini, kata pemimpin kuil api dengan dingin. Pemimpin kuil buntur sangat marah dan berteriak, Kyongyang, apa artinya itu? Setelah pertempuran ini, kita akan tahu siapa pemimpin baru benua 9 awan itu, kata pemimpin kuil api dengan dingin. Mereka yang menonton terkejut, dia jelas dalam posisi lemah dan dia berani bertindak sombong itu. Selama pertempuran di masa lalu kuno, seorang dewa mati. Sekarang berbeda, seorang dewa akan bangkit. Seseorang terlarang sedang naik,
tetapi siapa yang akan menjadi dewa? Teriak pemimpin kuil api. Suaranya bergema jauh, jauh sekali. Pemimpin kuil api itu sangat tua, seorang pemimpin kuil yang sangat kuno, seperti pemimpin kuil keberuntungan. Mereka berdua sangat kuat, tapi Lin Feng, seorang terlarang, naik dengan kecepatan cahaya. Mengapa pemimpin kuil api masih begitu percaya diri dan sombong? Pada saat itu, perhatian orang banyak beralih ke pemimpin kuil es dan salju, yang telah tiba di sebelahnya. Apakah kamu siap? Tanya pemimpin kuil api. Aku sudah mempraktikkan keterampilan yang saleh untuk waktu yang lama, semua untuk hari ini, kan? Aku akan melakukan yang terbaik untuk berdiri di puncak benua 9 awan, kata kuil es dan salju dengan tenang. Kami telah bersabar selama bertahun-tahun. Karena kita tidak cukup berbakat untuk menjadi dewa, kita harus mengandalkan kekuatan kita sendiri untuk membuat perubahan di dunia ini. Mulai sekarang, kamu dan aku akan menjadi dewa dunia ini. Teriak pemimpin kuil api, tangannya melesat melintasi langit, dan apinya mulai menyala. Api berlipat ganda menyilaukan dan bersinar di sekelilingnya, pemandangan yang indah. Kinya panas seperti matahari. Dia adalah api itu sendiri. Pemimpin kuil es dan salju melakukan hal yang sama, tangannya melesat melintasi langit. Tubuhnya berubah menjadi es, menjadi hampir tak terlihat. Tubuhnya sangat dingin, cukup dingin untuk membekukan ruang dan waktu. Pola muncul di antara mereka dan kental. Mereka berubah menjadi 8 trigram yang memukau, yin dan yang. Yin, yang. Kerumunan bergetar hebat, keberadaan 10.000 hal penciptaan terkait erat dengan yin dan yang. Mereka adalah sumber dari semua hal. Bumi dan langit, matahari dan bulan, dingin dan panas, pria dan wanita, semuanya memiliki sifat ganda karena yin dan yang. Pemimpin kuil api telah mempelajari kekuatan yang sementara pemimpin kuil salju dan es telah mempelajari kekuatan yin, dan sekarang mereka menggabungkan kekuatan mereka bersama. Cepat dan hentikan mereka, teriak sapi tua itu. Ekspresi wajahnya berubah drastis. Lin Feng tertegun dan berteriak dengan marah, waktu, berhenti. Lin Feng membombardir daerah itu dengan serangan frontal. Pola 8 trigram melintas dan menantang kekuatannya. Dia hanya bisa meringis. Percuma saja, semuanya ada karena yin dan yang. Penggarap harus menyatukan dua jenis kekuatan asli bersama untuk menjadi orang suci yang tak tertandingi, mungkin karena sifat kehidupan, untuk yin dan yang. Hidup dan mati, api dan air, semuanya adalah yin dan yang. Kami berdua telah berlatih kekuatan yin dan yang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kami tahu kami tidak bisa menjadi dewa sendiri, tetapi kami juga tahu bahwa dewa kuno telah meninggalkan keterampilan dan teknik ketuhanan yin dan yang, jadi kami memutuskan untuk mempelajari kekuatan yin dan yang bersama-sama. Terima kasih kepada kamu, orang terlarang, kami akhirnya berhasil menguasai teknik. Sekarang kita dapat memodifikasi kekuatan yin dan yang, dan mulai sekarang, kita akan menjadi dewa baru dari benua 9 awan. Pemimpin kuil api dan es dan kuil salju berkata serempak seram. Mereka terdengar persis sama, mereka telah berubah menjadi satu orang. Sungguh menakjubkan melihatnya, hanya untuk lebih banyak kekuatan, mereka telah memutuskan untuk mempelajari teknik yang menentang hukum dunia. Kedua pemimpin kuil itu tidak peduli tentang apapun lagi, mereka bersedia melakukan apapun untuk menjadi lebih kuat. Kalian berdua adalah aktor yang baik. Kamu tidak ingin orang lain memahami rencana kamu. Aku mengerti, siapa yang akan mengira kamu gila. Kata pemimpin kuil bumi, menarik wajah panjang. Kedua pemimpin kuil saling melirik dan tersenyum. Kami memilih untuk berjalan di jalur kultivasi, dan hal terpenting bagi seorang kultivator adalah menjadi yang terkuat di dunia. Tubuh terlarang muncul di dunia, yang berarti bahwa ada dewa yang hilang. Jika dia mati, aku akan menjadi dewa. Petik 2. Kedua pemimpin kuil itu bergabung bersama. Kekuatan luar biasa mengelilingi mereka dan mulai berkembang. Yin dan yang bergabung bersama dalam tubuh baru mereka, perpaduan sempurna. Kuil api dan pembudidaya kuil salju dan es benar-benar tercengang. Mereka tidak tahu hal seperti itu akan terjadi. Sebuah cahaya aneh muncul di langit, sungai kekuatan yin dan yang muncul. Ki berubah dan menembus ke dalam tubuh mereka, dan mereka bergabung bersama. Perpaduan dari dua pembudidaya membuka matanya. Ada tubuh baru, ki baru. Penggarap baru itu tidak terlihat seagresif pemimpin kuil. Dia tampak sangat luar biasa seperti Lin Feng, seperti raja dan dewa. Mulai sekarang, aku seorang kultivator tertinggi, aku Ichefire. Aku adalah pembudidaya tertinggi benua 9 awan. Kata pria itu, tersenyum bangga. Aku akan mengampuni orang-orang yang mematuhi perintahku, kata Ichefire tenang. Dia ingin semua orang mengakui kesetiaan kepadanya. Dia akan lupa dan tidak akan menanggung tuduhan terhadap mereka yang tunduk, tidak peduli apakah mereka adalah musuh mereka di masa lalu atau tidak. Semua orang diam. Ichefire tersenyum. Sepertinya orang masih belum mengerti, kan? Ichefire menatap seseorang dan pergi. Mati. Ichefire menunjuk ke Sein yang tak tertandingi, dan tiba-tiba Yin dan Yang Qi berubah menjadi naga yang luar biasa. Wajah pria itu menjadi pucat pasi. Naga Yin dan Yang menyerapnya, dan dia segera binasa. Seorang suci yang tiada taranya baru saja meninggal dalam sekejap mata.
Ketika kultivator menghilang, Ichevire melirik ke sekeliling dengan kesadaran salehnya. Dia tampak seperti pahlawan penakluk, ingin seluruh dunia melayaninya sebagai rakyatnya. Salam, kultivator tertinggi, teriak anggota kuil api dan kuil es dan salju saat mereka menyerahkan. Para pemimpin mereka telah bergabung bersama, sehingga mereka dapat menerimanya sebagai pemimpin baru tanpa keraguan. Salam, kultivator tertinggi. Setelah itu, anggota MP Space Rin mengakui kesetiaan padanya. Salam, pembudidaya tertinggi. Para pembudidaya kuil buntur juga membungkuk. Ichevire memalingkan matanya pada pemimpin kuil buntur, yang wajahnya menegang. Yin dan Yang Qi membuatnya menundukkan kepalanya, dan dia berkata, "Salam, kultivator tertinggi Ichevire." Bab 2492, dengarkan pesanan aku, subscribe Penatua. Haha, bagus. Tertawa Ichevire, melirik kerumunan dan tertawa riang. Dia berkata kepada orang banyak, mulai sekarang, semua orang harus mematuhiku. Aku adalah raja baru dari benua 9 awan. Hanya satu sistem yang akan ada sekarang di benua 9 awan. Petik 2. Sangat ambisius. Dia menginginkan satu sistem di benua 9 awan. Dia ingin semua kuil tunduk dan menjadi rakyatnya. Dia ingin menjadi satu-satunya penguasa benua 9 awan, pikir pemimpin kuil buntur. Kedua pemimpin telah melakukan upaya besar untuk waktu yang lama, semuanya untuk saat ini. Anggota aliansi kuil api tidak berani menentang kehendak Ichevire. Sekarang, dia ingin membuat anggota aliansi kuil fortune tunduk juga. Ichevire perlahan berbalik ke Lin Feng dan yang lainnya, dan berkata dengan dingin. Terlepas dari Lin Feng dan anggota kuil keberuntungan, kalian yang lain bisa tunduk dan aku tidak akan membunuhmu. Dia pasti akan membunuh Lin Feng, yang memiliki tubuh terlarang, karena dewa tidak bisa membiarkan Lin Feng hidup. Pemimpin kuil api adalah salah satu pemimpin kuil tertua, dia telah mendengar tentang pertempuran masa lalu kuno, dan sebelum dewa kuil fortune mati, dia telah meninggalkan ramalan. Jika seseorang dengan tubuh terlarang muncul suatu hari nanti, mereka memiliki potensi untuk menjadi dewa, sehingga Srin tidak akan membiarkannya hidup. Namun, bagaimana jika orang terlarang meninggal? Lalu siapa yang akan menjadi dewa? Lin Feng, Yin dan Yang adalah sumber dari 5 elemen. Kekuatan Yin dan Yang Qi Maha Kuasa. Dia sudah lebih kuat dari Sein yang tak tertandingi. Kita harus memikirkan solusi untuk melarikan diri, sapi tua itu berkata kepada Lin Feng secara telepati. Hati Lin Feng berkedut tapi dia berkata dengan tenang. Jika ada orang yang ingin menyerah dan setia kepadanya, aku tidak akan menyalahkan mereka. Omong kosong, benda itu bahkan bukan manusia lagi. Aku tidak akan pernah menyerah dan memberikan kesetiaan kepadanya. Aku lebih suka bertarung sampai mati, kata pemimpin kuil bumi dengan dingin. Ichevire tersenyum sinis dan berkata, tunggu kehancuranmu kalau begitu. Ichevire, tiba-tiba berbicara Zizu. Ichevire meliriknya, dunia tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Apakah kamu pikir kamu tidak punya musuh lagi hanya karena kamu mengerti Yin dan Yang Qi? Apakah kamu pikir kamu bisa melakukan apa saja? Kata Zizu dengan tenang. Ichevire memelototinya dan menjawab, aku ingin melihat siapa yang dapat bersaing dengan aku. Jika aku kalah dalam pertempuran ini, apapun yang kalian lakukan, aku tidak akan menyalahkanmu. Dan jika kamu tidak ingin melayaninya sebagai subjeknya, maka pergilah saat aku bertarung, kata Lin Feng. Dia bangkit di udara dan mundur secepat mungkin, menghilang dan muncul kembali jauh di cakrawala. Kemana kamu pergi? Tanya Ichevire, tersenyum dingin. Dia ingin membunuh Lin Feng, bagaimana dia bisa membiarkannya melarikan diri? Kerumunan dengan cepat menyadari Lin Feng berusaha untuk membeli waktu untuk melindungi yang lain. Ayo pergi, teriak Zizu. Mereka meninggalkan. Tidak ada yang berani menghentikan mereka. Lagi pula, jika Ichevire tidak ada di sana, tim Lin Feng akan lebih kuat. Lin Feng dan Ichevire tiba-tiba muncul tinggi di langit. Lin Feng berkata dengan dingin. Waktu, berhenti. Waktu berhenti, dan dia melemparkan dirinya ke Ichevire. Namun, Yin dan Yang Qi musuhnya melonjak, memodifikasi ruang di sekitarnya. Segala macam kekuatan ada di dalam energinya. Mati, teriak Lin Feng dengan marah. Sejumlah besar kutukan Qi berubah menjadi sungai dan mengalir keluar. Pada saat yang sama, dewanya Qi berubah menjadi jejak ilahi penguasa yang mempesona, turun dari langit dan menindas segalanya. Ichevire tersenyum dingin. Qi-nya juga merupakan Raja Qi yang mulia. Dia mengakui bahwa kekuatan terlarang itu luar biasa. Tidak heran jika sains yang tak tertandingi tidak dapat menahan serangan tunggal. Orang terlarang benar-benar sangat kuat. Namun, dia telah mempraktikkan Yin dan Yang Qi, dan dia juga lebih kuat dari para suci yang tak tertandingi. Serangan Yin dan Yang Qi-nya bertabrakan dengan jejak dewa penguasa Lin Feng. Yin dan Yang Qi meledak, berubah menjadi dua utas energi bergerak ke kiri dan kanan. Mereka berubah menjadi kepala naga yang berisi jutaan jenis kekuatan. Jejak ilahi penguasa berangsur-angsur pecah, dan Yin dan Yang Qi terus bergerak maju. Lambat, kata Lin Feng. Dia mundur dengan cepat, meringis. Kamu menjadi sangat kuat, itu sangat langka. Namun, kamu akan mati hari ini, itu adalah takdir kamu, kata Ichevire dengan arogan.
Energi es membekukan ruang di sekitar mereka. Dia menggunakan grid celestial seal dan menyatu bersama dengan Yin dan Yang Qi. Ichefire berkedip, dia bergerak secepat kilat dan menyerbu Lin Feng. Jenis kekuatan aneh muncul di sekitar tubuhnya. Setelah itu, Ichefire mendapat kesan dia dibawa ke dunia lain, dunia berkabut. Ichefire tidak mengerti. Megah. Tubuh terlarang memiliki dunia. Aku benar-benar ingin menyerapmu dan mengubah tubuhku menjadi tubuh terlarang. Petik 2. Ichefire telah berlatih selama bertahun-tahun, kedua pemimpin telah mempraktikkan serangkaian keterampilan selama berabad-abad yang tak terhitung jumlahnya. Mereka telah melalui begitu banyak kesulitan. Lin Feng telah berbakat sejak lahir. Dia cemburu, dan dia ingin membunuh Lin Feng. Mati. Sejumlah besar kekuatan kutukan berubah menjadi lautan yang menghancurkan bumi, menderu saat meluncur ke arah Ichefire. Lin Feng bahkan lebih kuat di dunianya sendiri. Yin dan Yang Qi adalah sumber energi paling orisinal di dunia, bahkan di duniamu. Teriak Ichefire dengan geram. Dia menatap lautan yang masuk, dan naga es dan api muncul dari tubuhnya. Pada saat yang sama, dia terus bergerak ke arah Lin Feng dan melemparkan tinjunya ke arahnya. Lin Feng merilis Ruler's Imprints untuk bertabrakan dengannya. Namun, Ichefire tiba-tiba berbalik dan melemparkan tinjunya ke belakang. Ada gemuruh yang luar biasa, dan seluruh dunia di sekitar mereka bergetar, di ambang kehancuran. Banyak orang yang tinggal di sana merasakan sesuatu yang abnormal sedang terjadi. Lin Feng, teknik ilusi kamu sangat kuat, tetapi dengan kekuatan aku saat ini, kamu tidak bisa berbuat banyak terhadap aku. Aku mengerti sekarang karena ketika tinju kami bertabrakan beberapa saat sebelumnya, tubuh kamu yang sebenarnya berubah menjadi ilusi ruang kosong. Kamu mungkin menggabungkan ilusi dan kekuatan kosong ruang asli bersama-sama untuk menciptakan serangan itu. Ketika orang-orang bertempur melawan kamu, mereka tidak menyadarinya karena mereka tidak pernah cukup siap menghadapi serangan semacam itu, kata Ichefire. Salah satu matanya dipenuhi dengan energi Yang dan yang lainnya dengan energi Yin. Mereka bisa menyerap segala macam kekuatan. Kamu kuat di sini, tapi hari ini, aku akan menghancurkan duniamu. Teriak Ichefire, memuntahkan kekuatan bumi dan langit. Sejumlah besar energi menghantam jalinan dunia dengan guntur yang menggetarkan jiwa. Lin Feng sangat marah, melepaskan kekuatan waktu untuk bergerak lebih cepat. Pada saat yang sama, ia juga melepaskan kekuatan waktu untuk memperlambat musuhnya. Pedang dewanya muncul di tangan kirinya saat ia bergerak secepat kilat. Dia tampak seperti dewa yang tak kenal takut, tidak peduli apa-apa lagi, pertempuran ini terlalu penting. Tubuhnya mulai terbakar dengan kekuatan. Lin Feng merilis kekuatan tiada taraf, kekuatan sebenarnya dari orang terlarang. Yin dan Yang Qi dari Ichefire berputar di tirai surga yang bisa menghancurkan apapun. Serangan kedua pembudidaya bertabrakan, dan pada saat itu, Lin Feng menghilang. Seluruh dunia bergetar hebat. Banyak orang mengangkat kepala dan memandang ke langit, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Apakah para dewa bertempur? Sebuah lubang muncul di langit, dan Lin Feng batuk darah. Setiap kali dunia bergetar, tubuhnya bergetar. Dia terluka, namun, dia terus bertarung dalam pertempuran gila ini. Ichefire bisa melihat gambar Lin Feng di mana-mana di langit. Dia terkejut, karena jubahnya sendiri memiliki noda darah sekarang. Hatinya bergetar, menyadari Lin Feng telah mengamuk, dan sangat kuat. Lin Feng melepaskan kekuatan kutukan untuk merusak kehidupan Ichefire. Ichefire belum terluka parah, tapi Lin Feng menjadi gila, jadi dia harus menggunakan kekuatan penuhnya. Dia harus menciptakan serangan Yin dan yang terbaik yang dia bisa untuk melindungi dirinya sendiri. Kekuatan waktu itu masih mempengaruhi kecepatannya, jika tidak, Lin Feng tidak akan bisa menjadi ancaman baginya. Selain itu, di dunia ini, kekuatan Lin Feng berlipat ganda. Mati, mati, mati. Teriak sebuah suara. Seluruh dunia bergidik. Orang-orang di istana Sueyue gugup ketika mereka melihat ke langit. Hanya ada satu kemungkinan, Lin Feng, dewa dunia, bertarung melawan seseorang, dan musuhnya sangat kuat. Guntur jatuh, dan Qi turun dari langit. Tanah bergetar tanpa henti, dan banyak bangunan runtuh. Akhirnya, beberapa orang mendengar seseorang berteriak, kencing, dan dunia mulai tenang. Di dunia luar, Ichefire telah diusir dari dunia Lin Feng, dan Lin Feng telah menghilang. Dia mendengus marah, wajahnya pucat. Dia melihat dadanya, di mana ada luka besar dengan darah menetes ke bawah, kematian dan kekuatan kutukan menginfeksi itu. Itu luar biasa, kekuatan tubuh terlarang masih merusaknya. Dia menarik wajah yang panjang dan melihat sekeliling dengan dingin. Lin Feng, kamu sudah gila. Cedera kamu lebih buruk daripada aku. Kami akan melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Yin dan Yang Qi aku merusak dunia dan tubuh kamu. Kamu akan mati cepat atau lambat. Patuhilah aku, berserah diri dan setia padaku. Semuanya, cari benua 9 awan dan cari jejak Lin Feng. Teriak Ichefire dengan marah. Para anggota kuil api bergetar. Ichefire tidak berhasil membunuh Lin Feng, dan dia berhasil melarikan diri. Seberapa kuat, namun, Ichefire masih mengalahkannya, dan memaksa Lin Feng melarikan diri. Bab 2493, Situasi Baru Benua 9 Awan, Subscribe Penatua.
Ichefire telah muncul di dunia, mengalahkan Lin Feng, dan semua kuil mengakui kesetiaan kepadanya. Itu mengguncang seluruh benua. Lin Feng dan sekutunya telah kalah dalam pertempuran yang menentukan, Ichefire telah menang. Kuil api dan pemimpin kuil es dan salju telah bergabung bersama setelah mempelajari Yin dan Yang. Keesokan harinya, Ichefire memproklamirkan dirinya sebagai Raja Benua Sembilan Awan. Bahkan dunia Satwa Agung pun takut. Klan Rock dan klan Naga juga berpartisipasi dalam pertempuran yang menentukan. Jika Lin Feng tidak bertarung melawan Ichefire, banyak orang tidak akan bisa melarikan diri, dan akan mati. Namun, Ichefire masih menakutkan kebanyakan orang di benua Sembilan Awan. Berita bahwa Fortune Shrine telah menghilang menyebar kemana-mana di benua ini. Mereka sekarang bersembunyi. Semua orang mengerti bahwa mereka tidak punya pilihan. Dengan Ichefire kultivator tertinggi yang gila di dunia, orang tidak bisa melakukan apapun, karena kuil peruntungan tidak mau tunduk. Pada hari kelima, kuil bumi dan pemimpin kuil suara surgawi pergi ke kuil api untuk mengakui kesetiaan kepada Ichefire. Pada hari ke-6, berita bahwa Ichefire telah mengambil alih kendali kuil api menyebar di benua Sembilan Awan. Dia ingin menjadikan kuil api kuil terkuat di dunia. Pada hari ke-7, kelompok-kelompok berpengaruh dari benua Sembilan Awan mengejar anggota klan dunia dan menangkap seorang suci yang tiada taranya, bergandengan tangan dan membunuhnya. Namun, semua orang tahu bahwa Ichefire ingin membunuh Lin Feng di atas segalanya, dan dia memberi semua orang perintah untuk menangkap orang-orang yang terkait dengan Lin Feng untuk memaksanya keluar. Dia siap melakukan apa saja, berapapun harganya. Pada saat yang sama, orang-orang bertempur di mana-mana di benua Sembilan Awan. Kuil tidak lagi ada kecuali nama, tetapi anggota mereka terus berjuang. Kelompok-kelompok berpengaruh juga mulai berjuang untuk menaklukkan wilayah dan menjadi lebih kuat. Ichefire tidak peduli dengan peristiwa kecil seperti itu, dia hanya ingin menjadi pembudidaya terkuat di dunia. Tidak ada yang berani menyerang bangsanya. Orang-orang tidak tahu tentang pertempuran di masa lalu, tetapi mereka tahu tentang pertempuran yang telah mendorong Ichefire ke pangkat pembudidaya terkuat di benua Sembilan Awan, Raja Benua Sembilan Awan. Ichefire sangat ambisius. Dia juga ingin kuil Buddha, kuil iblis, dan kuil kehidupan untuk tunduk dan setia kepadanya. Mereka tidak bisa bertentangan dengan kehendaknya. Dia menciptakan kuil tertinggi dan membangun istana kuil agung. Dia mengorganisir sebuah upacara di tangga dengan 1000 langkah. Dia berdiri di bagian paling atas dan memandangi kerumunan dan pemimpin kuil di antara mereka. Aku bukan Raja Benua Sembilan Awan. Itulah takdir benua. Aku akan menjadi dewa sejati. Seru Ichefire dengan anggun. Suasana hatinya sedang baik. Orang-orang berteriak, "Selamat, Ichefire kultivator tertinggi." Tidak perlu sopan, kata Ichefire, melambaikan tangannya dan tersenyum. Dia mengerutkan kening tiba-tiba dan berteriak dengan marah, "Mengapa bukan pemimpin kuil iblis di sini?" Orang-orang mengerutkan kening. Pemimpin kuil iblis tidak ada di sana. Ichefire berada di puncak kekuasaannya, tidak ada yang bisa menolaknya. Seseorang perlahan terbang di udara. Dia mengenakan jubah iblis. Dia memandang Ichefire dan berkata perlahan, "Hari ini, pemimpin kuil iblis secara resmi memberi hormat kepada tuannya." Pada saat yang sama, ia mengundang semua orang untuk datang dan memberi selamat padanya. "Semua orang ada di sini, jadi semua orang bisa pergi. Supreme Cultivator Ichefire, kamu juga bisa pergi jika mau." Petik 2. Kurang ajar, teriak seseorang dengan marah. Namun, ekspresi orang itu tidak berubah. Ichefire mengerutkan kening. Aku pikir perilaku pemimpin iblis kuil itu aneh. Kepada siapa dia dapat mengakui kesetiaan, selain dari aku? Aku ingin tahu siapa yang masih bisa bersaing dengan aku di benua Sembilan Awan. Petik 2. Bawa orang-orang itu ke sini dulu, kata Ichefire dingin. 2 orang dibawa. Orang-orang itu dari kuil murka ilahi, salah satunya adalah Zizu. Hari ini, aku akan membunuhmu terlebih dahulu, dan kemudian aku akan pergi ke kuil iblis secara pribadi, kata Ichefire melirik Zizu. Zizu menoleh ke Ichefire, tampak tak kenal takut. Dia berkata dengan dingin, "Apakah kamu berani membunuhku? Apakah kamu tahu siapa guruku?" Petik 2. Ketika orang banyak mendengar Zizu, wajah mereka berubah, tampak geli. Zizu adalah anggota Divine Urat Shrine, sebelumnya bagian dari 3 aliansi besar, dan dulunya adalah pemimpin aliansi bambu hitam. Dia punya guru. Seberapa kuat gurunya? Siapa? Tanya Ichefire, tidak terkesan. Puan Ichefire, kamu benar-benar berpikir kamu adalah Raja Benua Sembilan Awan. Kamu benar-benar lucu, kata Zizu, sama-sama tidak tergerak. Tahun-tahun ini, semua kuil memerintah Benua Sembilan Awan, tetapi apakah kamu semua lupa tentang Sprint Imprint Mountain di negara yang hilang? Feng Mo pembudidaya tertinggi. Gumam kerumunan. Sealet Imprint Mountain memiliki pembudidaya yang sangat kuat di masa lalu. Hanya sedikit orang yang tahu seberapa kuat pria itu sebenarnya. Aku murid Feng Mo, Zizu. Jika kami membutuhkan seorang Raja Benua Sembilan Awan, guruku pasti sudah keluar, kamu jauh dari mampu bersaing dengannya. Satu-satunya hal adalah dia tidak terlalu peduli. Namun, sekarang sudah dekat. Guru aku membuat aku keluar karena dewa mungkin harus dipilih.
Dia mungkin keluar juga. Kamu terus mengejar Lin Feng, kamu ingin membunuh tubuh terlarang, tetapi apakah kamu tahu Guru Feng mau mendukung Lin Feng? Dia membantunya menjadi lebih kuat. Ketika dia menjadi cukup kuat, akan ada pertempuran yang menentukan di antara mereka. Kamu pikir kamu memenuhi syarat untuk bersaing dengan guru aku? Zizu menantangnya dengan tenang. Kerumunan menggigil. Seberapa kuat Feng Mo? Aku berlatih keterampilan transformasi Yin dan Yang Saleh, bagaimana mungkin gurumu bisa bersaing denganku? Ichefire menegurnya dengan bangga. Guruku bisa menyegel dewa dan iblis. Ia mengendalikan kekuatan 10.000 hal penciptaan. Tidak ada yang tahu berapa banyak tubuh guru aku di dunia. Apakah kamu benar-benar berpikir semua pembudidaya terkuat di benua 9 awan adalah pembudidaya tiada taraf yang berpartisipasi? Jika aku tidak keluar, siapa yang akan tahu tentang aku? Zizu mendengus. Hari ini, jika aku mati, guruku akan menghancurkan kuil tertinggi. Ichefire tetap diam selama beberapa detik sebelum menjawab. Kalau begitu, aku tidak akan membunuhmu. Karena guru kamu berniat muncul di dunia lagi, aku akan menunggunya. Kirim dia kembali. Petik 2. Zizu tetap hidup, mengejutkan semua orang. Tidak ada yang mengira bahwa banyak hal luar biasa akan terjadi. Lin Feng telah bangkit, Ichefire telah muncul, pemimpin kuil iblis memiliki guru baru, Feng Mo akan datang ke benua 9 awan. Tubuh terlarang benar-benar menarik beberapa hal luar biasa. Ichefire telah menjadi penakluk terlalu dini. Tidak ada yang diputuskan. Ichefire menatap ke kejauhan, matanya berkilauan, dan dia berkata dengan hati-hati, aku akan pergi ke kuil iblis. Dia terbang menjauh dan menghilang, lebih cepat dari yang bisa dilihat orang banyak. Kerumunan tidak pergi bersamanya, tetapi mereka semua masih bertanya-tanya, apa yang akan terjadi di kuil iblis? Kerumunan menunggu lama. Setelah beberapa hari, satu-satunya sosok turun dari langit, Ichefire. Dia tampak muram dan terlepas ketika dia tersenyum dingin. Sepertinya aku tidak akan kesepian di jalan untuk menjadi dewa. Dia menyingsingkan lengan bajunya dan segera pergi lagi. Semua orang mengerti bahwa guru Demon Shrine Leader adalah seseorang yang bisa bersaing dengan Ichefire. Setelah 7 hari, kuil iblis mengorganisir perjamuan dan mengundang semua orang. Orang tidak berani menyinggung dia, jadi mereka pergi. Mereka semua merasa tertekan, terutama pemimpin kuil. Terlepas dari posisi mereka, mereka sekarang berada di bawah tekanan dan merasa tidak berdaya. Mereka hanya bisa mendapatkan dengan menelan penghinaan dan penghinaan. Semua ini adalah salah satu alasan mengapa mereka tidak ingin orang terlarang hidup. Orang terlarang belum menjadi cukup kuat, tetapi Ichefire dan pemimpin kuil iblis sudah bersaing. 1 bulan kemudian, Feng Mo dari gunung jejak tertutup dari negara yang hilang mendarat di pengadilan Kekaisaran Benua 9 Awan. Dia langsung pergi ke kuil tertinggi dan membawa Zizu pergi. Benua 9 Awan terguncang sekali lagi. Sekarang, ada 3 raja potensial di benua 9 awan. Pada saat yang sama, semua orang mencari Lin Feng, terutama Ichefire. Dia harus membunuh Lin Feng, orang terlarang. The Demon Shrine juga mencari Lin Feng. Feng Mo juga mengirim orang untuk mencari Lin Feng. Namun, Lin Feng benar-benar menghilang. Ada 2 orang berdiri di puncak gunung. Salah satu dari mereka bertanya, apakah kamu belum menemukannya? Aku tidak bisa menemukannya, dia benar-benar menghilang. Bisakah kamu menghubunginya menggunakan jade-jade? Tidak ada gunanya, tidak ada jawaban. Teman-temannya optimis. Orang yang baru saja berbicara terus bergerak. Ichefire ada di puncak tangga ketika dia bertanya dengan dingin. Apakah kamu tidak menemukannya atau jejaknya? Penggarap tertinggi, tidak ada apa-apa. Lin Feng pandai menyamar, dia bisa dengan mudah berpura-pura dia orang lain. Petik 2. Gunakan waktumu. Ketika kami bertarung, aku merusak tubuhnya dengan Yin dan Yang Qi, ia mungkin tidak bisa pulih dengan mudah. Namun, aku tidak akan merasa yakin sampai dia meninggal, jawab Ichefire dengan tenang. Pria itu membungkuk dan mundur, berjalan mundur. Setelah waktu yang singkat, kuil kehidupan, yang tidak terlibat dalam urusan duniawi, dihancurkan karena mereka menolak untuk tunduk. Pemimpin mereka telah terbunuh. Sebenarnya, banyak orang merasa sangat sedih atas kejadian ini, sampai-sampai beberapa orang menangis karena kehancuran mereka. Waktu berlalu. 1 abad lagi berlalu. Pada saat itu, di daerah liar benua 9 awan, sesosok tiba-tiba dikelilingi oleh kekuatan reinkarnasi dan diserap dengan cepat. Seorang pria tampan muncul. Itu adalah Hou Qinglin, yang sekarang adalah orang suci yang tiada taranya. Orang-orang terus mengejarnya, salah satunya baru saja meninggal. Ichefire mengejarnya dan semua mantan anggota kuil peruntungan. Pada saat itu, Hou Qinglin tampak terkejut. Dia mengambil jimat batu giok dan matanya berbinar. Dia terbang di udara. Bab 2494 Konspirasi, Subscribe Penatua. Lin Feng masih di benua 9 awan, tinggal di Fortune City di gubuk jerami biasa. Dia berada di dunianya sendiri sekarang. Langit hancur, dan Qi terus tumpah ke dunia bintang, karena tubuh Lin Feng ada di sana. 100 tahun telah berlalu dan aku belum pulih, desah Lin Feng.
1 abad yang lalu, Ichefire telah menghancurkan dunianya dan melukainya dengan parah. Tidak peduli kekuatan apa yang digunakan Lin Feng, dia tidak bisa memperbaikinya. Itu bukan cedera eksternal, karena dunianya adalah bagian dari tubuhnya, seperti organ vitalnya. Itu juga sebabnya dia hampir tidak pernah bertarung di dunianya yang kecil. Pertempuran itu telah merusak dunianya. Lin Feng telah berhasil melukai Ichefire juga, tapi itu bukan pertukaran yang adil. Sekarang Lin Feng terluka parah, mungkin tidak lebih kuat dari Sein biasa yang tak tertandingi. Bertahun-tahun, dia pertama kali menjadi kuat di dunianya sendiri dan kemudian di dunia luar. Kekuatannya datang dari sana, itu datang dari dalam dirinya. Lin Feng dan sapi tua itu duduk saling berhadapan di paviliun di langit. Sapi tua dan beberapa Sein Bestial of the Star World adalah satu-satunya yang datang untuk melihatnya di dunianya. Saudara Ox, aku sudah berusaha untuk pulih selama 100 tahun tetapi aku tidak bisa, apakah ini takdir aku? Tanya Lin Feng dengan tenang. Meskipun dia terluka parah, dia tetap tenang. Ini kesempatan bagus untukmu. Kamu beruntung, itu dihancurkan dan sekarang kamu bisa membangunnya lagi dan memperbaikinya. Sapi tua itu tersenyum. Tapi Yin dan Yang Qi benar-benar kuat. Kamu memiliki dunia di dalam diri kamu, langit gelap, tanah berwarna kuning, kamu memahami kekuatan 5 elemen, kamu memahami kekuatan ruang, kekuatan waktu. Jika kamu memahami kekuatan Yin dan Yang, dunia kamu akan sempurna. Petik 2. Yin dan Yang adalah sumber dari semua kekuatan. Ichefire memahami kekuatan Yin dan Yang, jadi apakah dia dewa yang nyata? Seorang pembudidaya lapisan sen. Petik 2. Meskipun aku tidak tahu apa itu sen layar, aku yakin dia tidak. Saudara Ox, pada zaman dulu, kamu menyindir bahwa lapisan sen dan keabadian terhubung. Apakah kamu bersungguh-sungguh? Saat itu, tuanku mengatakan itu padaku. Mungkin itu hanya merujuk pada tindakan mentransfer pengetahuan seseorang ke ahli waris. Aku tidak yakin, sapi tua itu tersenyum. Kamu putus asa sekarang. Perubahan besar telah terjadi di benua 9 awan. Kamu harus berlatih kultivasi dan tetap tenang. Cukup isolasi diri kamu dari dunia. Banyak orang mencarimu di benua 9 awan. Petik 2. Baiklah, Lin Feng mengangguk. Dia melihat dunianya yang hancur dan bergumam, jalan aku selalu berbeda dari jalan orang lain. Mungkin membuat kekuatan bergabung bersama untuk menciptakan teknik bukanlah jalan yang tepat bagi aku. Aku memahami kekuatan waktu, 5 elemen, kekuatan ruang, dan aku bisa menciptakan apa saja, seperti dewa sejati. Aku pikir aku harus belajar Yin dan Yang. Dengan begitu, aku bisa memperbaiki dunia aku dan memperbaikinya. Itu akan menjadi dunia nyata karena akan memiliki semua komponen yang diperlukan untuk menciptakan dunia yang normal. Petik 2. Kamu bisa berpikir seperti itu, tetapi jika kamu tidak menyatukan berbagai kekuatan yang berbeda bersama-sama, bagaimana kamu bisa bertarung melawan orang suci yang tak tertandingi? Sapi tua itu membujuknya. Lin Feng mengangguk kembali. Sepertinya aku masih perlu memahami satu jenis kekuatan, maka aku akan menggunakan kekuatan takdir dan kemudian aku akan dapat membuat segalanya berubah, pikir Lin Feng, mengangkat kepalanya dan menatap langit. Matanya tajam, bahkan jika dia sedang mengalami kesulitan, dia tetap termotivasi. Ayah, Zetian berbicara pada saat itu. Bagaimana situasinya di benua 9 awan? Tanya Lin Feng. 3 raja masih berdamai satu sama lain, kelompok berpengaruh lainnya semua tertindas sepanjang waktu. Mengenai teman-teman kamu, musuh kami masih mencari mereka, tetapi kamu mengatakan kepada mereka untuk pergi ke dunia lain, jadi hampir mustahil untuk menemukan mereka, jawab Zetian dengan tenang. Lin Feng mengangguk padanya. Ada orang di sini, kata sapi tua itu pada saat itu. Lin Feng meninggalkan dunianya dan membuka matanya di dunia luar. Seorang lelaki tampan berdiri di sana, tetapi karena dia mengenakan topeng, orang tidak bisa melihat wajahnya. Saudaraku, Lin Feng menyambutnya dengan senyum. Ho Qinglin balas tersenyum. Lin Feng, aku tidak pernah berpikir kamu akan menghabiskan seluruh waktumu di Fortune City. Berani sekali. Petik 2. Tempat-tempat paling berbahaya sering yang paling aman juga, Lin Feng nyengir. Senyumnya menegang saat Qi yang menakutkan memenuhi udara. Banyak orang muncul, wajah Ho Qinglin juga memucat. Bagaimana ini mungkin? Ho Qinglin adalah orang suci yang tiada taranya, jika ada yang mengikutinya, dia akan memperhatikan. Lin Feng, pergi, kata Ho Qinglin, melangkah di depan Lin Feng. Saudaraku, Ichefire akan segera muncul. Kita harus pergi, kata Lin Feng. Bagaimana kita bisa melarikan diri dari mereka? Lin Feng, aku sesama muridmu, dengarkan aku, pergi sekarang, kata Ho Qinglin memalingkan kepalanya. Aku akan bertarung melawan mereka, kamu mengambil Lin Feng, kata sapi tua itu setelah muncul. Ho Qinglin terkejut. Lin Feng mengangguk. Saudara Ox cukup kuat. Baiklah, setuju Ho Qinglin. Sosoknya berkedip, dan Lin Feng, Zetian, dan Ho Qinglin pergi. Mereka mendengar sapi tua itu berteriak, waktu. Waktu menjadi lebih lambat, dan mereka yang mengejar Lin Feng berhenti bergerak. Ho Qinglin dan Zetian membawa Lin Feng pergi. Dia berkata kepada Lin Feng, aku yakin tidak ada yang mengejarku.
Kenapa mereka tiba-tiba muncul? Petik 2. Mereka mengantisipasi, kata Lin Feng. Hou Qinglin tertegun dan bertanya, kamu tahu. Jadi mengapa kamu tidak melakukan apa-apa? Petik 2. Aku ingin melihat apakah aku benar atau tidak, dan aku benar, jelas Lin Feng. Hou Qinglin terkejut dengan jawabannya. Beberapa pembudidaya yang kuat di dekatnya melepaskan ki yang kuat. Aku akan pergi, kata Zetian, bereaksi seketika. Senjata pamungkas, pedang penghancur langit, muncul di tangannya. Waktu, diam, kata Zetian. Waktu berhenti. Hou Qinglin kaget. Bocah kecil ini, Zetian juga memahami kekuatan yang sama dengan ayahnya. Seberapa kuat, dia menyaksikan Sky Destroying Sword turun dari langit dan memotong Sein yang tak tertandingi. Kamu juga beruntung. Guru kamu hebat, kamu berbakat, kamu memahami banyak jenis kekuatan. Bagaimana kamu bisa tidak menjadi seorang kultivator yang luar biasa? Lin Feng menyeringai padanya. Tidak perlu khawatir tentang kehidupan anakku. Dia punya teknik menyelamatkan jiwa. Petik 2. Baiklah, desah Hou Qinglin. Seorang lelaki tua duduk bersila di reruntuhan kuil Fortune. Pakaian pria tua itu compang camping, tetapi dia tampak bersih. Matanya terpejam, dia tampak tenang dan damai. Sebuah sosok perlahan muncul di sebelahnya. Pemimpin, kamu kembali. Seru orang yang baru saja muncul. Orang tua yang duduk itu adalah pemimpin kuil keberuntungan. Guru aku meramalkan bahwa satu bencana akan menimpa aku, dan yang mengejutkan, dia mengatakan bahwa bencana itu adalah kamu. Aku merasa bingung, aku tidak mengerti mengapa kamu tidak bisa menjadi orang suci yang tiada taranya sampai kamu menimbulkan masalah ketika Lin Feng muncul. Sekarang aku mengerti, jawab pemimpin kuil keberuntungan dengan tenang. Pemimpin, kamu banyak berpikir. Aku tidak mengerti mengapa kamu kembali. Petik 2. Karena takdirku adalah menghadapi bencana, mengapa aku harus bersembunyi? Kamu mendedikasikan hidup kamu untuk tubuh terlarang, kamu mengambil risiko untuk membuatnya tumbuh. Mengapa? Di benua 9 awan, semua makhluk hidup memiliki tujuan yang sama, bukan begitu? Jawab orang itu. Tapi kamu bisa mengambil nyawanya di bawah kendali, mengapa kamu terus menunggu? Ada hal-hal yang tidak aku antisipasi, desa orang itu. Baiklah, hari ini aku akan menggunakan kekuatan yang kamu ajarkan untuk membuatmu menghilang. Kamu harus mati konten. Petik 2. Sebuah kekuatan yang mengerikan mengelilingi pemimpin kuil keberuntungan, itu adalah kekuatan takdir surgawi bencana. Beberapa lampu putih menyala dan tubuh pemimpin kuil Fortune bergerak. Pria itu mengerutkan kening, dan wajahnya menegang. Kenapa kamu tidak menolak? Pemimpin kuil Fortune membuka matanya dan tersenyum dengan damai. Aku dikutuk, aku ingin mati dan menjadi dewa bela diri. Petik 2. Tubuhnya meledak menjadi cahaya, dan dia menghilang. Wajah pembunuhnya menegang. Lin Feng tiba-tiba berhenti. Dia mengambil jimat, yang sekarang rusak. Dia merasa sedih. Saat itu, dia benar-benar menyerang pemimpin kuil. Saudaraku, kamu pergi ke depan, kata Lin Feng ke Hou Qinglin. Wajah Hou Qinglin menegang. Lin Feng, jangan remehkan aku, Hou Qinglin tersenyum. Bagaimana dia bisa pergi? Baiklah, saudara, pergi ke duniaku untuk berlatih kultivasi. Aku perlu melihat seseorang, akhirnya Lin Feng setuju. Qi mengelilingi Hou Qinglin, dan dia menghilang, muncul kembali di dunia Lin Feng. Seseorang datang tak lama kemudian ke Lin Feng, itu Saint Li Emperor Si The Demon. Ikuti aku, katanya kepada Lin Feng dengan tenang. Di mana kita akan pergi? Tanya Lin Feng. Lubang neraka kuno tertinggi. Kami akan membangunkan Raja Iblis kuno, yang dapat menentang hukum dunia dan menyebabkan aliran darah mengalir di benua 9 awan. Petik 2. Bagaimana jika aku tidak pergi? Kata Lin Feng. Kamu adalah aku adalah kamu. Kita adalah orang yang sama. Jika aku pergi, kamu juga akan pergi, kata Saint Li Emperor Si The Demon dengan tegas. Lin Feng tersenyum. Dia tidak menentang pria itu. Beri aku 1 jam dan aku akan ikut denganmu, jawab Lin Feng acuh tak acuh. Baiklah, Kaisar Suci Si Iblis mengangguk. Bab 2495, Raja Iblis, subscribe Penatua. Lin Feng menemukan tempat duduk bersila dan pergi ke dunianya sendiri. Dia membuka tangannya dan menatap jimat batu giok yang rusak. Dia merasa sangat sedih. Dia benar-benar telah menyerang pemimpin kuil keberuntungan sekali. Alih-alih marah, pemimpin kuil keberuntungan telah memberikan sesuatu kepadanya, jimat gioknya. Dia berkata kepada Lin Feng, jika aku mati, itu berarti bahwa orang yang selalu menipu kamu adalah orang yang membunuhku. Setelah kematian aku, jangan lupa untuk memperbaiki tongkat takdir. Petik 2. Saat itu, Lin Feng agak berhenti memiliki keraguan tentang pemimpin kuil keberuntungan. Namun, satu-satunya orang yang dia putuskan untuk percaya adalah Diviner. Oleh karena itu, kali ini, ia telah memutuskan untuk meminta Hou Qinglin datang, murni untuk melihat apakah Diviner akan menipu dia atau tidak. Dia juga melakukan itu untuk melihat apakah Saint Li Emperor Si The Demon benar-benar citranya atau tidak.
Jika dia akan tahu segalanya tentang dia, dan ternyata, dia tahu. Lin Feng sudah mendapatkan beberapa jawaban. Tongkat kerajaan Destiny muncul di tangan Lin Feng, dan dia memindainya dengan kesadaran salehnya yang kuat. Ada sesuatu yang rusak di dalamnya. Lin Feng membuat koneksi ke Scepter of Destiny dan mulai memperbaikinya. Setelah dia berhasil mengendalikannya, beberapa suara berkibar menyebar di udara, dan gambar muncul di depannya. Itu adalah kuil yang menjulang tinggi. Di dalam kuil ada dua orang, seorang pria tua, dan seorang pria muda. Ki pria tua itu lemah. Sosoknya transparan, seolah-olah dia akan menghilang. Pria muda itu menangis. Anakku, ini teknik bencana aku, jangan sedih. Kali ini, selama pertempuran melawan Raja Iblis, kedua belah pihak menderita kerugian. Aku memiliki satu kaki di kuburan setelah aku menyegel Raja Iblis. Dia tidak akan pulih selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Petik 2. Tapi aku masih memiliki firasat buruk. Aku akan memeriksa rahasia para dewa, ini waktu terbaik, bisik lelaki tua yang lemah itu. Dia bisa menghilang kapan saja. Guru, para anggota kuil peruntungan semuanya percaya pada ramalan, dan mereka semua memiliki firasat. Jika kamu menggunakan teknik firasat langit, jiwamu akan bubar. Protes pemuda itu. Dia ingin mencegah orang tua itu melakukan itu, tetapi tirai cahaya menghentikannya. Lelaki tua itu berkata, aku dikutuk. Aku masih bisa menggunakan teknik firasat sekali. Itu tidak masalah. Petik 2. Dia menutup matanya dan menggunakan kekuatan para dewa untuk mengintip ke masa depan. Kekuatan surgawi mengembun dan berubah menjadi kata-kata. Teknik Destiny Dao Celestial. Lin Feng mengamati dengan menggigil. Apakah ini suatu kebetulan? Kata-kata surgawi melayang di sekitar orang tua itu. Lin Feng menatap mereka. Istana Langit, tanggal berapa malam ini? Gunung bunga dan buah, sebuah gua dengan air terjun di mulutnya. Dunia rahasia, kekuatan kultivasi. Ketika orang terlarang muncul, dewa akan muncul. Tidak ada yang tahu apa yang menunggu mereka, tetapi siapa yang tidak bisa mengenali raja. Jantung Lin Feng berdebar kencang. Itu adalah kata-kata yang Lin Feng baca di Istana Kaisar Giok, kata-kata yang persis sama. Lin Feng tidak bisa tenang. Luar biasa. Celestial Dao Destiny Teknik. Apakah itu benar-benar Celestial Dao Destiny Teknik? Apakah itu sebuah ramalan? Guru, aku tidak mengerti apa arti kata-kata itu, kata pemuda itu lembut, melihat kata-kata yang melayang-layang. Sudahlah. Aku tidak berpikir bahwa aku sendiri tidak akan memahaminya. Namun, ingatlah mereka. Tidak peduli apa yang mereka maksud, mereka ada hubungannya dengan orang terlarang. Mungkin di masa depan, orang terlarang akan muncul. Ingat ini, kamu mungkin bertemu orang terlarang suatu hari nanti. Ingat, desah lelaki tua itu, saat dia menjadi lebih transparan. Guru, seru pemuda itu, matanya merah. Tongkat kerajaan ini sekarang milikmu. Ini mengandung kekuatan takdir. Kamu dapat menggunakannya untuk melindungi diri sendiri. Ia memiliki kekuatan setengah dewa. Misteri surga tidak boleh diungkapkan. Jika itu diungkapkan, kamu akan mati. Kamu adalah satu-satunya yang tahu, dan kamu harus melindungi orang terlarang. Orang terlarang adalah senja semua dewa. Kali ini, orang terlarang mungkin menjadi dewa, dan aku akan pergi ke kuburan dewa. Aku mendapat kesan bahwa aku harus pergi ke sana karena suatu alasan. Petik 2. Pria tua itu berubah menjadi cahaya, dan menghilang. Pria muda itu sendirian, menatap kosong pada ruang kosong. Guru, aku berjanji bahwa jika aku menghadapi bencana, aku akan mengorbankan diriku untuk tubuh terlarang. Bisik pemuda itu. Ketika Lin Feng mendengar itu, dia merasa dirinya merobek. Pria muda itu adalah pemimpin kuil keberuntungan. Dia telah melakukan apa yang telah dia janjikan. Tongkat kerajaan takdir berisi serangan setengah dewa, tapi dia tidak pernah menggunakannya, bahkan untuk bertarung melawan kuil lainnya. Dia telah memberikannya kepada Lin Feng. Namun, Lin Feng memiliki keraguan tentang pemimpin kuil keberuntungan, dan bahkan menyerangnya. Lin Feng ingat betapa hancur dan sedihnya tampak pemimpin kuil Fortune. Dia bahkan belum mengatakan apa-apa. Dia telah membuktikan, dengan hidupnya, bahwa tidak ada orang lain yang akan mempelajari rahasia surga. Pemimpin, kamu harus tahu bahwa beberapa orang sudah tahu rahasia surga. Lin Feng menghela nafas. Siapakah Sainli Emperor Si The Demon? Bagaimana dia bisa tahu rahasia surga? Raja Iblis, kata Lin Feng. 100 tahun sebelumnya, dikatakan bahwa ketua kuil iblis memiliki guru baru. Ichevire telah pergi ke sana, dan kembali ke rumah dengan ekor di antara kedua kakinya. Ada makhluk misterius di kuil iblis. Mereka telah menjadi salah satu dari 3 kelompok berpengaruh di benua 9 awan. Tapi Lin Feng masih tidak mengerti. Bahkan jika Raja Iblis telah bereinkarnasi dan mengerti rahasia surga, mengapa dia bisa menemukannya dengan mudah? Mengapa Lin Feng bertemu Yandi? Apa yang dimaksud, Istana Langit Tanpa Batas, tanggal berapa malam ini? Mengapa dia mendapatkan Istana Kaisar Giok dan membaca kata-kata itu di dalam? Apakah Raja Iblis memiliki kekuatan yang sama dengan pemimpin kuil keberuntungan? Apakah dia juga memiliki firasat? Kekuatan takdir adalah teka-teki dan tak terduga, gerutuk Lin Feng.
Dia berangsur-angsur menyempurnakan tongkat nasib, mudah dilakukan karena tidak memiliki master lagi. Sangat cepat, Lin Feng mengambil kendali atas hal itu. Kekuatan misterius dan khusus muncul. Lin Feng merasa lebih sedih, dan memegang Scepter of Destiny dengan tegas. Raja Iblis, aku harus pergi dan menemuinya, pikir Lin Feng, dan dia meninggalkan dunianya sendiri. Apakah kamu sudah selesai? Tanya Kaisar Suci si Iblis. Ya, ayo pergi, jawabnya. Keduanya bangkit di udara. Kaisar Suci si Iblis tidak membawa Lin Feng ke Pit of Hell kuno tertinggi. Dia membawanya ke kuil iblis. Saintly Emperor si The Demon membawa Lin Feng ke kedalaman kuil iblis. Ada banyak iblis di sana, berjaga-jaga. Mereka akhirnya tiba di depan istana Raja Iblis. Raja Iblis berada di aula utama, terlihat seperti raja kuno. Sebelum aku bangun, aku ingin mengajukan beberapa pertanyaan, bukan? Silakan, kata Saintly Emperor si The Demon. Siapa itu Maradeva? Tanya Lin Feng, menatap Saintly Emperor si The Demon. Matanya tampak tajam. Dia adalah aku, jawab Kaisar Suci si Iblis. Lin Feng tidak benar-benar mengerti, tetapi melanjutkan. Kenapa kamu tidak segera menyerapku? Mengapa kamu membuang banyak waktu? Tanya Lin Feng. Raja Iblis tertidur lelap, dan dia berharap orang terlarang akan mengambil inisiatif untuk membangunkannya. Itu akan sempurna. Raja Iblis terlarang pasti terbangun. Itu akan menjadi yang terbaik. Petik 2. Karena itu, kamu berpura-pura menjadi aku, lalu kamu membangkitkan kekacauan di benua 9 awan, lalu kamu mencoba untuk menempatkanku di jalan buntu sepanjang waktu, dan kemudian kamu muncul dan kamu berharap aku akan mengambil inisiatif untuk bangun Raja Iblis, duga Lin Feng. Sayangnya, kamu mengalami kemajuan terlalu cepat. Itu tidak terduga, kami harus menyebabkan banyak masalah. Raja Iblis bahkan tidak memiliki keterampilan menyerap yang tepat sampai Cucun Qiu muncul. Kaisar Suci si Iblis menjawab tanpa emosi. Cucun Qiu muncul di aula. Ki Cucun Qiu luar biasa, dia adalah seorang suci yang tak tertandingi di masa lalu, dan dia telah menyerap banyak kekuatan pembudidaya yang kuat. Cucun Qiu adalah keturunan Raja Chu. Saat itu, Raja Chu adalah serangga kecil mungil, tapi setidaknya dia menciptakan teknik penyerapan langit yang tidak buruk. Raja Iblis menggunakan dia dan pengetahuannya untuk menciptakan teknik penyerapan langit, kata Kaisar Suci si dengan Iblis. Baiklah, kamu bisa mati konten sekarang. Jika kamu mengambil inisiatif untuk membangunkannya, kami tidak akan membunuh anggota keluarga kamu. Jika Raja Iblis harus menggunakan kekuatan, aku jamin setelah kamu mati, semua anggota keluargamu dan temanmu akan mati. Petik 2. Satu hal terakhir, bukankah badan terlarang muncul terakhir kali? Jika tidak ada, mengapa roda Destiny berputar? Dan bagaimana kamu tahu semua gerakan aku? Kata Lin Feng. Kamu akan tahu semua hal itu ketika bangun sebagai Raja Iblis, jawab Saintly Emperor si Iblis dengan tenang. Lin Feng mengangguk. Dia berbalik untuk melihat Raja Iblis di atas tahta. Saintly Emperor si The Demon berubah menjadi cahaya dan menghilang ke atas tahta. Suaranya berbicara kepada mereka berdua. Cucun Qiu, Raja Iblis memberimu jejak iblis, itu harus kembali ke Raja Iblis sekarang. Lin Feng, datang dan bangun Raja Iblis. Teman dan anggota keluarga kamu akan selalu aman. Petik 2. Lin Feng dan Cucun Qiu saling melirik. Cucun Qiu tampak tanpa ekspresi, matanya dipenuhi dengan kekuatan iblis. Apakah kamu bahagia? Lin Feng tidak berbicara, dan dia juga tidak menggunakan telepati. Dia hanya menatap Cucun Qiu dan mencoba berkomunikasi menggunakan matanya. Tidak, mereka berhasil berkomunikasi dengan mata mereka. Kedua pembudidaya berjalan ke Raja Iblis dan berhenti di depannya. Raja Iblis tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meletakkannya di tubuh mereka. Tiba-tiba, mereka berdua memiliki kesan bahwa mereka adalah boneka di bawah kendalinya. Lin Feng, kamu masih ingin menolak. Kamu akan menjadi satu dengan Raja Iblis. Kata suara yang bergema di benak Lin Feng. Tujuannya adalah membuat Lin Feng menyerah, untuk menyerapnya ke dalam kehendak Raja Iblis. Pergantian peristiwa sangat menyenangkan Saintly Emperor si The Demon. Perlahan-lahan, keinginan mereka menyatu bersama, dan hal yang sama terjadi pada Cucun Qiu. Dia juga diserap. Bisakah Raja Iblis menahan serangan setengah dewa? Tanya Lin Feng. Sejumlah besar iblis Qi memenuhi udara. Pada saat yang sama, Lin Feng tiba-tiba mengeluarkan tongkat kerajaan takdir. Jutaan sinar takdir cahaya muncul dan menyerang tubuh Raja Iblis. Dia mencoba untuk terus bergabung bersama dengan Lin Feng, kekuatan penghancur yang kuat muncul, tetapi dihancurkan oleh kekuatan takdir. Ark! Raja Iblis berteriak dengan marah. Lin Feng memiliki kesan tubuhnya akan meledak. Menyerap! Teriak Cucun Qiu dengan marah. Kekuatan menyerap yang luar biasa melonjak dan menyapu semuanya ke dalam dirinya sendiri. Kehendak Raja Iblis sedang diserap. Cucun Qiu, kamu berani mengkhianati Raja Iblis. Itu bagian dari sifat aku berdiri sendiri. Balas Cucun Qiu, melepaskan Qi yang menakutkan yang menyerap semua yang menghalangi jalannya. Kamu menciptakan teknik penyerapan langit yang mengerikan untuk dirimu sendiri.
Raja Iblis tidak bisa diserang oleh Cucun Qiu, tapi dia baru saja diserang oleh Lin Feng, dan kemudian Cucun Qiu telah menyerangnya saat dia sedang dalam posisi lemah. Itu adalah kesempatan bagi Cucun Qiu untuk mengeksploitasi. Bab 2496, Jutaan Perubahan, Subscribe Penatua. Peace off. Kehendak Raja Iblis sedang diserap, dia terus berteriak dengan marah. Seluruh istana meledak dan runtuh. Anggota kuil iblis melihat itu dan melarikan diri ketakutan. Cucun Qiu dan Lin Feng keluar dari ledakan. Lin Feng masih memegang tongkat nasib, Raja Iblis masih duduk di singgasananya. Silently Emperor Si The Demon muncul, roh yang tidak jelas. Qi berlari ke langit, dia menggunakan kekuatan Raja Iblis. Mati. Orang-orang mendengar teriakan nyaring. Gelombang suara bergulir, dan 18 iblis muncul, Qi mereka menyala dengan ancaman. Pada saat yang sama, Kaisar Suci Sisi Iblis melambaikan tangannya, Qi muncul dan melonjak ke arah Lin Feng dan Cucun Qiu. Ark! Teriak Cucun Qiu dengan marah. Dia mengangkat kepalanya ke langit, mengambil napas dalam-dalam. Dia terlihat bebas dari hambatan dan sangat senang. Kekuatan yang luar biasa. Aku tidak akan berpikir Raja Iblis dapat memberikan aku kekuatan luar biasa seperti itu. Tidak heran kamu begitu kuat, meskipun kamu hanya sebuah gambar. Teriak Cucun Qiu, menatap Raja Iblis. Tiba-tiba, dia mulai berlari, bukan menuju Raja Iblis tetapi ke Lin Feng. Lin Feng tiba-tiba merasakan kekuatan menyerap berbahaya menguras vitalitas dan kemauannya. Cucun Qiu ingin menyerapnya. Waktu, berhenti, kata Lin Feng dengan dingin. Waktu berhenti, tetapi Cucun Qiu terlalu tekad, sulit untuk melakukan apapun terhadapnya. Sudah menjadi sifatnya untuk melawan hukum-hukum dunia, begitulah caranya dia menjadi orang suci dahulu kala. Jika dia terus tumbuh, dia hanya akan menjadi Raja Iblis lain. Silently Emperor Siski bergetar. Serangan setengah dewa Lin Feng dan serangan langit menyerap Cucun Qiu telah melemahkannya, dan bahkan jika dia meminjam kekuatan Raja Iblis, dia terluka parah. Jika dia tidak berada di dalam tubuh Raja Iblis, dia akan mati. Lin Feng berubah menjadi seberkas cahaya, berlari ke langit. Dia pergi secepat kilat. Ketika waktu menjadi normal lagi, Lin Feng sudah sangat jauh. Kaisar Suci Sisi Iblis tertegun. Dia tidak tahu Lin Feng bisa melakukan itu. Itu tidak terduga. Pengadilan kekaisaran akan menjadi milikku cepat atau lambat, kata Cucun Qiu dengan dingin. Dia juga terbang dan pergi dengan cepat. Iblis ingin mengejarnya, tetapi Silently Emperor Sisi Iblis memberi isyarat dengan tangannya, dan iblis-iblis itu lenyap. Batuk-batuk, dia keluar dari tubuh Raja Iblis dan terluka sekarang, dia terus batuk darah. Lin Feng, Cucun Qiu, kalian semua ingin mati. Sumpah Kaisar Suci Si Iblis, menatap ke kejauhan. Awan iblis bergolak di sekelilingnya. Setelah itu, Lin Feng bersembunyi lagi. Dia benar-benar menghilang dari benua 9 awan. Dia tahu banyak orang mencarinya. Lin Feng bukan satu-satunya yang menghilang. Semua orang yang terkait dengan Lin Feng menghilang. 3 kelompok berpengaruh mencari dia, teman-temannya, dan anggota keluarga. Namun, mereka semua menghilang. Bahkan teman dekat Lin Feng di dunia bawah telah menghilang. Benua 9 awan begitu besar, mudah untuk bersembunyi dan hidup dalam penyamaran. Lin Feng sedang berjalan di pegunungan seolah-olah dunia luar tidak ada hubungannya dengan dia. 100 tahun telah berlalu sejak dia meninggalkan kuil iblis. Dia tahu bahwa dia harus memiliki dunia batin yang sempurna untuk bertarung lagi, atau segalanya akan terlalu rumit. Ichevire berada di sebuah istana di kuil agung, dengan banyak orang suci di sekitarnya. Ichevire memberikan ceramah kepada banyak pembudidaya yang kuat, termasuk pemimpin kuil. Sejumlah besar Qi mulai bersiul karena mengganggu mereka. Tanah bergetar hebat saat seseorang muncul. Semua orang terkejut ketika mereka melihatnya. Lin Feng, Ichevire tersenyum sinis. Karena kamu di sini, aku akan membunuhmu. Ichevire terbang dan melepaskan Yin dan Yang Qi ke arah Lin Feng. Yin dan Yang Qi yang menakutkan mengandung segala macam kekuatan. Namun, Lin Feng hanya menjabat tangannya dan membuka mulutnya. Dia menyerap Yin dan Yang Qi dengan seruan nyaring. Ruang sepertinya membeku, bahkan saat ia terbang dengan cepat. Kamu pikir bisa melarikan diri? Geram Ichevire, berlari mengejarnya. Yin dan Yang Qi bertemu di langit. Wajah Lin Feng menegang saat dia menyerap Yin dan Yang Qi lagi. Tapi dia tampak tak berdaya ketika tubuhnya meledak. Itu bukan tubuhnya yang sebenarnya. Ichevire terkejut. Itu adalah salah satu klon Lin Feng, dan dia sudah memiliki kemampuan bertarung yang luar biasa. Ichevire, mulai sekarang, setiap 3 hari, aku akan bertarung melawanmu. Jangan pergi terlalu jauh dari kuil tertinggi, kata suara nyaring yang membuat bumi dan langit bergetar. Ichevire menarik wajah panjang. Tidak ada orang di sekitar. Dari mana suara itu berasal, dan di mana tubuh nyata Lin Feng? Pada saat itu, tubuh nyata Lin Feng benar-benar jauh. Dia duduk bersila dan juga di dunianya sendiri. Dia meludahkan beberapa Qi dengan tenang. Yin dan Yang Qi, itu melayang di sekitarnya. Lin Feng, mantramu tidak tertandingi. Kamu bisa mencuri Yin dan Yang Qi dari jauh dan menggunakannya untuk tubuh aslimu. Kata lembu tua itu. Dia kagum. Itu teknik takdir surga celestial,
Ruang ilusi sungguhan. Jika 3 pembudidaya tertinggi dan beberapa monster tua yang menakutkan yang bersembunyi tidak ada di sana, aku bisa menghancurkan seluruh benua hanya dengan klon, jawab Lin Feng dengan tenang. Yin dan Yang Qi bangkit dan mengejutkan, itu bisa memperbaiki langit. Itu terlalu lambat. Kamu perlu memahami Yin dan Yang Qi untuk benar-benar memperbaiki langit, kata sapi tua itu perlahan. Lin Feng mengangguk. Memang, dia masih harus melakukan itu. Setelah itu, setiap 3 hari, Lin Feng menyerang Ichefire. Ichefire sangat kesal. Dia memutuskan untuk mengabaikannya, tapi Lin Feng segera membunuh salah satu sains yang tak tertandingi. Jadi setiap kali, dia harus bertarung melawan Lin Feng. Waktu berlalu, dan Ichefire merasakan sesuatu. Jika dia terus seperti ini, dia tidak akan bisa melanjutkan berkultivasi dengan damai. Dia juga akan kehilangan keinginannya untuk meningkat. Banyak orang yang mencari Lin Feng dan anggota keluarga serta teman-temannya berhenti melakukannya. Mereka tidak berani menyinggung Lin Feng lagi. Klon Lin Feng sudah begitu kuat. Setiap kali dia menantang Ichefire, dia menunjukkan betapa kuatnya dia bisa membunuh orang lain dengan mudah. Seberapa kuat tubuhnya jika dia secara pribadi muncul. Waktu berlalu, dan 100 tahun berlalu. Banyak orang masih mencari Lin Feng diam-diam. Dunia Satwa Agung juga berada dalam situasi kacau. Ichefire membantu Rock Clan bertarung melawan Dragon Clan, jadi anggota Dragon Clan tidak punya pilihan selain meninggalkan Lembah Naga. Banyak kelompok menderita kerugian. Pada saat yang sama, seorang pemimpin baru muncul di kuil neraka, mereka sekarang memanggilnya kematian. Itu adalah seorang jenius yang telah muncul di benua 9 awan bertahun-tahun sebelumnya, Mo Zeng. Dia telah menciptakan beberapa keterampilan dan teknik yang luar biasa. Sekarang dia ingin menunjukkan seberapa kuat dia di benua 9 awan, juga. Banyak orang kagum. Begitu banyak orang sudah menjadi lebih kuat dari para mantan pemimpin kuil, seperti Ichefire dan yang lainnya. Banyak orang mulai menyebut mereka setengah dewa. Banyak pertempuran terus terjadi di benua 9 awan. Namun, banyak orang lain menghilang. Dikatakan bahwa mereka telah diserap oleh orang yang telah mengkhianati kuil keberuntungan, Chu Chun Qiu. Orang-orang ketakutan. Banyak orang melewatkan masa lalu yang indah ketika benua 9 awan damai, ketika ada 9 kuil, ketika masih ada keseimbangan kekuatan. Itu adalah masa yang damai dan adil. Segalanya telah berubah sekarang. Semua orang menunggu, berharap seseorang akan berhasil menciptakan satu sistem dan benua 9 awan akan tenang lagi. Lebih banyak waktu berlalu. Chu Chun Qiu pergi ke kuil Buddha, ia ingin menyerap wheels kultivator mereka untuk menjadi kultivator tertinggi. Namun, semua pembudidaya Buddha kuat. Kong Ming, yang dulunya adalah murid kuil keberuntungan, bahkan muncul. Dia setengah iblis, setengah Buddha, dan dia mengalahkan Chu Chun Qiu. Kong Ming menjadi sangat terkenal karena pertempuran itu. Keesokan harinya, dikatakan bahwa Kong Ming menjadi pemimpin kuil Buddha yang baru. Yang sebelumnya telah memutuskan untuk pensiun. Para pemimpin kuil perlahan berubah. Generasi baru mengambil alih. Orang-orang menghela nafas. Kong Ming telah menjadi seorang kultivator yang hebat. Dikatakan bahwa dalam kehidupan sebelumnya, ia adalah seorang Buddha kuno dan kemudian karena seorang wanita, ia telah berubah menjadi setengah iblis, setengah Buddha. Dia kemudian menciptakan teknik untuk bereinkarnasi, dan telah mempelajari agama Buddha lagi, kemudian penanaman iblis. Dia telah berhasil melakukan sesuatu yang mirip dengan apa yang telah dilakukan oleh 3 kehidupan. Dikatakan bahwa pemimpin kuil Buddha telah pensiun setelah Kong Ming memahami semua itu, dan Kong Ming telah menjadi pemimpin baru. Bab 2497, Pertempuran Terakhir, Bagian 1, Subscribe Penatua. Situasi benua 9 awan menjadi semakin menarik. Feng Ho, Ichefire, dan kuil iblis adalah 3 tuan, 3 kelompok yang berkuasa. Chu Chun Qiu, Kong Ming, Mo Zeng, dan beberapa jenius lainnya terus memukau. Hanya Lin Feng yang menghilang. Ichefire sedang menunggu klon Lin Feng datang. Seperti yang diharapkan, sosoknya muncul di langit. Tapi kali ini, Lin Feng tidak menyerang. Dia berkata kepada Ichefire, "Ichefire, aku akan datang ke sini dengan tubuh asliku dalam 3 bulan, dan aku akan membunuhmu." Dan kemudian klon itu pergi. Ichefire tertegun. Kemudian dia tersenyum dingin dan bersumpah, dalam 3 bulan, tubuh terlarang akan menghilang dari dunia. Yin dan Yang Qi tiba-tiba bangkit di udara. Lampu menyala di langit, dan banyak orang mengangkat kepala pada fenomena yang tak terduga. Titik balik, karena kehendak surga. Ichefire mengerutkan kening. Akankah dewa muncul 3 bulan dari sekarang? Ah, teriak Ichefire. Dia tidak bisa menunggu. Apakah dia akhirnya akan menjadi dewa? Berita bahwa cahaya saleh telah muncul di langit dengan cepat menyebar ke seluruh benua awan, dunia Satwa Agung, dan banyak tempat lainnya. Banyak orang mulai berkumpul di kuil agung. Dalam 3 bulan, tubuh terlarang akan bertarung melawan Ichefire. Akankah dewa akhirnya muncul? Para pemimpin kuil semua bersemangat, mereka semua bisa menjadi dewa. Itu selalu menjadi tujuan mereka. Namun, mereka ditindas akhir-akhir ini, jadi bagaimana mereka bisa mengambil kesempatan ini? Benua 9 awan bergolak dengan kegembiraan.
Raja-Raja Supreme Animal World berhenti berkelahi di antara mereka sendiri, dan juga datang ke benua sembilan awan. Bahkan jika mereka tidak bisa menjadi dewa, mereka setidaknya ingin melihat siapa yang akan menjadi dewa. Waktu berlalu, hanya 7 hari yang tersisa sebelum pertempuran. Puncak gunung raksasa dan tinggi turun dari langit dan mendarat di sebelah kuil tertinggi. Ki surga tebal dan kaya di sana, dan sesosok berdiri di atas, seperti pahlawan yang bangga. Zizu dan murid-murid lainnya berdiri di belakangnya. Identitasnya sudah terungkap, Feng Mo. 4 hari lagi berlalu, hanya 3 hari tersisa sebelum pertempuran. Puncak gunung lainnya muncul dan turun dari langit, kali ini Gunung Iblis. Di atas adalah istana kekaisaran. Raja Iblis yang tiada taranya sedang tidur di sana, dan tidak ada yang berani mengganggunya. Akhirnya, hari terakhir tiba, dan pemimpin dunia satwa agung semuanya muncul. Kong Ming dan Mo Zeng juga muncul. Ichefire berdiri di puncak tangga, banyak orang suci yang tak tertandingi berkumpul di sekitarnya. Itu pemandangan yang luar biasa, hampir supranatural. Di kaki pegunungan dan gedung-gedung tinggi itu, banyak orang menonton dari tanah. Mereka tahu bahwa mereka tidak dapat berpartisipasi, tetapi mereka masih sangat bersemangat. Tidak ada yang ingin melewatkan kelahiran dewa. Sekelompok pembudidaya yang kuat muncul di kejauhan. Pemimpin mereka mengenakan pakaian putih bersih. Dia tampak tampan, hangat, baik, dan sangat mulia, semuanya pada saat yang sama. Tubuh terlarang, Lin Feng. Ia di sini. Apakah ini tubuh aslinya? Petik 2. Semua orang memandang Lin Feng. Tidak ada yang tahu seberapa kuat dia, tidak ada yang bisa melihatnya. Lin Feng tidak melihat Feng Mo, dan dia juga tidak melihat pengadilan iblis. Dia hanya memiliki mata untuk Ichefire. Begitu banyak orang suci yang tiada taranya. Lin Feng pasti melindungi mereka. Ada Hou Qinglin juga, sesama murid Lin Feng. Siapa yang berbaju hitam? Dia terlihat sangat dingin. Dan pemuda di sana, dia memegang pedang penghancur langit kuil emas yang menyilaukan. Ketika orang banyak melihat semua ini, mereka menggigil. Lin Feng cepat tiba di kaki tangga. Itu sangat luas, ada di platform utama. Dia memandang kerumunan dan bersumpah dengan muram, hari ini, mereka yang mencoba menghentikanku akan mati. Aku menyerangmu menggunakan Yin dan Yang pada waktu itu, kamu mungkin belum pulih, sela Ichefire. Bahkan jika aku belum sepenuhnya pulih, itu tidak masalah. Aku akan membunuhmu hari ini. Jawab Lin Feng, melepaskan ki yang luar biasa saat ia mulai berjalan ke depan. Mati, kata Ichefire dingin. Kerumunan terkejut dan takut Lin Feng. Namun, mereka bahkan lebih takut pada Ichefire. Angin kencang mulai bertiup, dan udara mulai bersiul. Banyak orang tiba, mereka semua adalah Lin Fengs. Mata Feng Mo berbinar dengan sadar. Lin Feng telah menciptakan banyak klon. Waktu, macet, kata Lin Feng. Waktu berhenti, dan Hou Qinglin dan yang lainnya yang memegang Science Weapons yang tak tertandingi mendekat pada saat yang sama. Kerumunan mengerutkan kening. Lin Feng bisa membuat waktu berhenti hanya untuk orang-orang tertentu, itu berarti Ichefire tidak akan bisa bertarung. Lin Feng bahkan tidak melirik orang lain, dia hanya berjalan ke arah Ichefire. Yin dan Yang Qi mengelilingi Lin Feng, bergerak secepat kilat. Yin dan Yang Qi berubah menjadi badai dan menindas Lin Feng. Waktu, Lin Feng dipercepat, dan begitu pula semua klonnya. Mereka semua melepaskan kekuatan waktu pada saat yang bersamaan. Klonnya semua menyerang pada saat yang sama, serangan gabungan mereka luar biasa. Badai energi Yin dan Yang hancur secara instan. Tidak buruk, Ichefire tersenyum dingin. Yin dan Yang Qi menghapuskan langit. Langit menjadi gelap, dan energi Yin dan Yang berubah menjadi batu giling. Kerumunan di tanah merasa bahwa mereka akan mati. Segel, kata salah satu klon. Badai Yin dan Yang mulai membeku, tetapi energi Yin dan Yang menerobos. Tubuh nyata Lin Feng terbang. Dia tampak seperti dewa ketika ia merilis jejak ilahi penguasanya. Serangan Yin dan Yang menyerang mereka. Empty Space Fissures, kata salah satu klon. Ngarai bumi surgawi, kata yang lain, menyerang energi Yin dan Yang. Thunder bergemuruh, dan serangan Yin dan Yang akhirnya pecah. Ichefire tersenyum dingin dan berkata, karena itu tubuh aslimu, aku akan menghancurkannya dulu. Sebuah pusaran energi Yin dan Yang tertinggi muncul dan memecah semua jenis kekuatan di sekitar, berputar-putar menjadi naga panjang dan berlari menuju Lin Feng. Lin Feng menghadapi Ichefire tanpa rasa takut. Bumi dan langit terus bergetar tanpa henti, seolah-olah dunia berada di ambang kehancuran. Ada beberapa ledakan di dunia tentang mereka, dan kuil di bawah mereka meledak dan runtuh di bawah tekanan. Yin dan Yang adalah seluruh dunia, mati. Sejumlah besar Yin dan Yang Qi mendesis ke arah Lin Feng. Sebuah pusaran yang mengandung kekuatan menyerap muncul di sekitar Lin Feng. Lin Feng tersenyum lebar. Terima kasih banyak. Lin Feng dibombardir, sementara serangan Godly Imprints mematikan muncul dari lokasi yang berbeda. Ichefire tiba-tiba berbalik dan membuang tinjunya. Kekuatan Yin dan Yang dapat menghancurkan 10.000 hal penciptaan. Ilusi tubuh yang nyata, desis kerumunan. Mereka gemetar saat melihat. Lin Feng bisa membuat ilusi tubuh aslinya, betapa luar biasa.
Bahkan ketika kamu yakin itu asli, itu tidak. Pemahaman Lin Feng luar biasa, tidak ada yang memiliki kemampuan komprehensif yang lebih baik, akui Kong Ming dengan lembut. Tidak ada yang tahu yang mana yang benar-benar tubuh Lin Feng lagi. Tubuh lain menyerap Yin dan Yang Qi, sebelum dia pecah. Tubuh aslinya terus berubah. Kerumunan menyadari bahwa Lin Feng menyerap Yin dan Yang Qi dengan sengaja. Ichefire juga menyadari hal itu, tetapi dia tidak punya pilihan, dia harus terus berjuang. Dia harus membunuh Lin Feng. Salah satu tubuh terbaik Lin Feng meledak dengan ledakan. Ichefire tercengang ketika dia melirik, tapi tidak ada, dia tidak bisa melihat tubuh asli Lin Feng. Hanya ada klon di sekitarnya. Lin Feng, teriak Ichefire, bumi dan langit bergetar karena kemarahannya. Yin dan Yang Qi melayang di sekitarnya dengan liar. Ichefire tercengang ketika dia melihat sebuah tangan di kejauhan. Itu datang ke arahnya, dan ada sosok di dunia ilusi jarak jauh yang muncul tidak jelas. Tubuh aslinya belum tiba, itu adalah ilusi sepanjang waktu. Petik 2. Kerumunan melihat Yin dan Yang Qi berguling di sekelilingnya, berputar dengan cepat. Lin Feng telah bertarung melawan Ichefire banyak untuk belajar Yin dan Yang Qi. Gila sekali. Berapa lama lagi yang kamu butuhkan? Tanya suara dari langit. Lin Feng menjawab, aku hampir selesai. Hanya sedikit lebih lama. Petik 2. Mati, teriak Ichefire dengan marah. Yin dan Yang Qi-nya berubah menjadi badai, mengamuk dan menyapu semua yang ada di depannya. Ilusi itu bergetar, terkorosi oleh Yin dan Yang Qi. Akhirnya ada gemuruh dan ledakan saat ruang angkasa runtuh, dan Lin Feng muncul. Yin dan Yang Qi berubah menjadi pusaran dan melolong ke arahnya, mendistorsi ruang. Pada saat itu, seseorang keluar dari istana kekaisaran kuil iblis. Kaisar suci si iblis didakwa di Lin Feng. Dia telah melakukan semua yang dia bisa di masa lalu untuk membuat Lin Feng membangunkan Raja Iblis, menghabiskan begitu banyak waktu untuk mencoba memadukan Lin Feng bersama dengan Raja Iblis. Lin Feng mengatakan dia akan kembali ketika dia lebih kuat, tetapi dia belum pernah kembali. Dia tahu Lin Feng tidak akan pernah, jadi dia telah mencoba memaksa Lin Feng untuk melakukannya, tetapi dia telah gagal lagi. Sekarang, dia tidak bisa gagal lagi. Chu Chun Qiu muncul dan menuduh Lin Feng juga. Namun, dia mendengar nyanyian Buddhis, dan Kong Ming muncul di depannya. Dia melepaskan lingkaran Buddha, dan banyak Sakyamuni muncul. Pada saat yang sama, Mo Zeng juga bergerak, melintas di depan Kaisar Suci Sisi Demon. Kaisar Iblis akhirnya akan bertarung hari ini. Gumam Mo Zeng si penghukum mati. Nada bicaranya persis sama dengan Lin Feng, yang mengejutkan Kaisar Suci Sisi Iblis. Keduanya melepaskan kekuatan iblis yang mengerikan. Gelombang energi melonjak di sekitar mereka dengan kekuatan apokaliptik. Kaisar Suci Sisi Iblis membuang tinjunya, berisi sejumlah besar iblis Qi. Pada saat yang sama, Mo Zeng juga menyerang, jejak kuno melesat melintasi langit. Jejak kuno Lin Feng adalah jejak ilahi penguasa, jejak kuno Mo Zeng adalah jejak iblis penghancur. Kedua serangan itu bertabrakan. Kekuatan kematian berubah menjadi badai, dan semuanya meledak di sekitar mereka. Babak 2498, pertarungan terakhir, bagian 2, subscribe Penatua. Dunia Lin Feng telah lama pulih. Yin dan Yang Qi melonjak ke segala arah. Seluruh dunianya gemetar, sosoknya muncul di dunianya. Dunianya sudah sempurna. Mulai sekarang, waktu di duniaku akan berlalu pada kecepatan yang sama dengan waktu di dunia luar. Lin Feng merilis kekuatan abadi, mengisi mana-mana di dunianya sendiri. Bum bum bum. Kekuatan yang menakutkan membuat bumi dan langit bergetar. Sosok Lin Feng tersenyum. Bumi dan langit di dunianya sejajar sempurna dengan dunia luar. Dia bisa mengendalikan semua makhluk hidup, 10.000 hal penciptaan, dia adalah Tuhannya. Di dunia luar, Yin dan Yang Qi merobek dan mengoceh, hati Lin Feng berkedut saat dia menghilang. Serangan Ichefire menabrak tubuh Lin Feng. Selusin sinar cahaya muncul dan merobek Yin dan Yang Qi milik Ichefire. Ichefire tampak seperti tidak merasakan apa-apa. Dia hanya ingin Lin Feng bertarung. Di kejauhan, Feng Mo tampak benar-benar tenang saat dia memandang. Dia tidak perlu terlibat. Lin Feng akan mati atau tidak peduli apapun, Lin Feng tidak akan menjadi dewa. Tentu saja, Ichefire juga tidak akan menjadi dewa. Ichefire mendapat kesan bahwa Yin dan Yang Qi-nya menabrak batu yang sangat keras. Lin Feng tidak bergerak, lampu dewanya menyala dan melayang di sekitarnya. Setelah itu, Lin Feng membuka matanya, lampu muncul dari mereka. Jantung Ichefire berdetak kencang. Sudah berakhir, kata Lin Feng dengan tenang. Dia merilis penguasa ilahi penguasanya sekali, mereka turun dari langit. Mereka benar-benar tampak seperti jejak dewa sekarang. Ichefire berteriak putus asa ketika tubuhnya perlahan menghilang di bawah mereka. Aku tidak ingin mati, seru Ichefire, tetapi tidak ada bedanya ketika tubuhnya menghilang. Lin Feng melirik tidak ada yang berani mengatakan apapun. Namun, pertempuran tetap berlanjut. Lin Feng memandang Raja Rock di kejauhan. Raja Rock berteriak kaget, sebelum berbalik untuk melarikan diri dengan kecepatan tertinggi. Di mana kamu akan pergi? Teriak Lin Feng dengan dingin. Sebuah tangan raksasa bergerak menuju Raja Rock dan meraihnya.
Lin Feng telah berubah, persepsinya telah berubah, dia bahkan lebih kuat daripada ketika dia bertarung melawan Ichevire sesaat sebelumnya. Dia sebenarnya lebih dekat untuk menjadi dewa, makhluk spiritual. Ya Tuhan, istirahat. Lin Feng memegang Raja Rock di tangannya, dan menutupnya. Raja Rock menderita dengan kejam saat dia dihancurkan. Lin Feng, orang terlarang, sangat menakutkan. Feng Mo menyaksikan dari puncak gunung. Matahari menyinari dirinya. Dia tersenyum ketika dia melihat bahwa tubuh terlarang akhirnya cukup kuat. Hentikan pertempuran sekarang, Feng Mo menyatakan, tidak peduli, namun bermartabat dan agung. Semua pertempuran berhenti agak cepat. Seseorang yang baru turun dari langit. Itu adalah Tuan Senjata yang saleh. Hahaha, akhirnya, seseorang akan menjadi dewa. Aku tidak sabar untuk melihat siapa. Seru Tuan Senjata Gadlis sambil tersenyum. Semuanya, hentikan pertempuran. Mari kita memiliki beberapa yang benar-benar bagus sekarang. Petik 2. Cucun Qiu dan Kong Ming, Kaisar Suci Si Iblis dan Mo Zeng, Sapi Tua dan Zetian yang bertarung melawan para pembudidaya yang tiada taranya. Semua orang berhenti. Aku ingin bertanya sesuatu dulu, kata Lin Feng dengan tenang. Dia memandang Saili Emperor Si The Demon dan berkata, Raja Iblis, aku tidak ingin memanggilmu Raja Iblis, aku lebih suka memanggilmu Raja Iblis. Kamu mengejar aku untuk sementara waktu, kamu menipu aku untuk waktu yang lama. Itu semua adalah konspirasi. Namun, aku masih tidak mengerti siapa yang membuat kamu melakukan itu, dan mengapa kamu bisa mengikuti aku. Petik 2. Kamu tahu teknik takdir surga celestial, kan? Kaisar Suci Sisi Iblis bertanya. Aku tahu itu. Jika aku tidak tahu teknik takdir surga celestial, aku tidak akan bisa menyerap Yin dan Yang Qi dari Ichevire. Aku tidak akan bisa tahu bahwa guru aku juga bersama kamu, kata Lin Feng dengan tenang. Kaisar Suci Si Iblis memandang Lin Feng dan berkata, karena kamu juga berlatih, kamu tahu betapa kuatnya itu. Selain kamu dan pemimpin kuil keberuntungan, hanya 3 orang yang berlatih teknik takdir Dao Celestial. Petik 2. Guru aku harus ada di sini, kata Lin Feng. Sesosok turun dari langit dan mendarat di pengadilan Kekaisaran Kuil Iblis. Diviner. Kamu mengikuti pemimpin kuil selama bertahun-tahun, pemimpin kuil juga mempelajari teknik takdir. Anehnya, dia tidak bisa melihat niat kamu yang sebenarnya. Kamu pasti telah menguasai teknik lebih baik daripada orang lain di dunia. Yang mengatur semua itu, tanya Lin Feng. Apakah kamu tahu siapa dia? Tanya Saili Emperor Si The Demon dengan tenang. Lin Feng tampak gugup dan menjawab, Raja Iblis kuno. Dulu, selama pertempuran yang saleh, Raja Iblis sedang tidur nyenyak. Namun, bertahun-tahun kemudian, dia secara bertahap pulih dan berubah menjadi Maradeva untuk hidup kembali dan bergabung dengan Fortune Shrine. Dia mempelajari teknik takdir dan menguasainya. Kemudian dia menggunakannya untuk memiliki visi dan memprediksi masa depan. Dia memata-matai kuil peruntungan, dan mudah baginya untuk mempelajari ramalan. Dia kembali ke tubuh Raja Iblis yang tertidur dan menciptakan semacam kekuatan khusus untuk menciptakanku. Itu juga memungkinkan aku untuk mengikuti jejak orang terlarang. Kamu tahu apa yang terjadi setelah itu? Roda Destiny bahkan tertipu, itu benar-benar percaya apa yang terjadi. Raja Iblis menciptakan kekuatan yang saleh bahkan kuil suci tidak mengerti. Itu semua plot. Sampai batas tertentu, aku benar-benar gambar kamu. Awalnya, aku ingin kamu datang ke pit kuno neraka tertinggi dan bergabung bersama dengan Raja Iblis. Setelah itu, Raja Iblis dan tubuh terlarang akan membuatnya, dan Raja Iblis akan menjadi dewa, itu adalah kepastian 100%. Tapi itu gagal, jadi satu-satunya solusi adalah menyerapmu dan menghancurkanmu. Petik 2. Sepertinya kuil itu benar, tidak ada badan terlarang 1000 tahun yang lalu. Tidak heran mereka tidak dapat menemukannya. Tidak heran kamu menghabiskan bertahun-tahun untuk konspirasi kamu. Jika aku rela menyatu bersama dengan Raja Iblis, dia akan menjadi dewa dan tidak ada yang bisa merusak rencananya. Gumam Lin Feng. Dia tiba-tiba mengerti segalanya. Tapi mengapa kamu berpura-pura begitu baik? Lin Feng bertanya pada Diviner. Aku dilahirkan untuk tujuan itu, jawab Diviner dengan tenang. Lin Feng mengangguk. Memang, itu adalah satu-satunya tujuan hidupnya. Hari ini, seorang dewa akan muncul. Aku akan menyadarkan, kata Diviner. Dia berubah menjadi bintang dan kembali ke tubuh Raja Iblis. Dia adalah benang kesadaran Raja Iblis, sehingga dia bisa membuatnya hidup kembali untuk sementara waktu. Cucun Qiu, saat itu di pit kuno neraka tertinggi, kamu seharusnya mati. Aku memberimu kekuatan iblis. Aku mengirimkan kamu kekuatan Raja Iblis, dan kamu mengkhianati aku. Ayo bergabung sekarang. Kaisar Suci Si Iblis berkata kepada Cucun Qiu dengan tenang. Raja Iblis perlahan berdiri di atas singgasananya. Dia tampak seperti iblis dari masa lalu kuno. Cucun Qiu memandang Lin Feng, lalu Feng Mo. Dia tidak bisa melakukan apapun terhadap mereka. Setidaknya, aku bisa menjadi dewa jika aku bergabung bersama dengannya, dia pikir. Dia bergabung ke tubuh Raja Iblis, dan kekuatan iblis naik dalam gelombang kekuatan yang mengembang seperti yang dia lakukan. Kembalilah, kekuatan luar biasa muncul dari tubuh Feng Mo.
Banyak tokoh berkedip, melaju cepat di udara sebelum mereka juga bergabung dengan tubuh Feng Mo. Ada sejumlah besar dari mereka. Kultivasi iblis dan Buddha aku berada pada tingkat tertinggi. Bagaimana aku tidak menjadi dewa hari ini? Kata Feng Mo. Tubuh Kong Ming mulai gemetar. Bagaimana ini mungkin? Kata Kong Ming dengan suara Brahma yang luar biasa. Tidak perlu berjuang. Aku punya banyak tubuh. Kamu hanya berlatih selama 2 kehidupan dan kamu mencapai pencerahan tertinggi. Ketika kamu berhasil, kamu menjadi embrio saleh aku. Feng Mo berkata dengan tenang. Kong Ming ditarik tanpa daya ke tubuhnya. Mantra-mantra Buddha menyebar di udara sekitar, dan semua orang menggigil. Kong Ming, yang telah menggantikan pemimpin kuil Buddha, adalah salah satu dari tubuh Feng Mo, cikal bakalnya yang saleh. Ayo bertarung, kata Feng Mo. Tanah bergetar hebat, bumi dan langit tampaknya siap runtuh. Sapi tua itu berteriak cepat, ayo pergi. Saat dia pergi dengan tergesa-gesa, ketiga orang ini sudah terlalu menakutkan. Lin Feng tidak punya waktu untuk terpana karena Kong Ming. Suara Feng Mo membuatnya gemetar, itu berisi kekuatan pemetraian, dan kekuatan Buddha mengguncang jiwanya. Itu menakutkan, pertarungan ini akan menjadi pertarungan tertinggi. Tubuh Lin Feng dan Mo Zeng menyatu bersama, ki yang luar biasa naik di sekelilingnya, dan sebuah takhta muncul di langit. Lin Feng segera duduk di atasnya. Raja Iblis ada di sana, rambutnya berkibar tertiup angin. Ketiga orang itu menakutkan. 2 kaki raksasa muncul di langit, menuju ke bawah ke arah Feng Mo dan Lin Feng. Feng Mo mendengus dingin. Waktu berhenti, dia juga memiliki kemampuan untuk membuat waktu berhenti. Dia telah hidup selama bertahun-tahun, dan mengendalikan segala macam kekuatan. Dia telah belajar sangat banyak untuk pertempuran ini, dia ingin menjadi dewa. Lin Feng merilis ruler Godly Imprints, dan kaki raksasa itu hancur. Jejak ilahi penguasanya sekarang bahkan lebih kuat. Lampu muncul di langit, pancaran ilahi. Dewa bisa muncul kapan saja. 1 dari 3 orang ini akan menjadi dewa. Bab 2499, Pertempuran Terakhir, Proklamasi Dewa, Subscribe Penatua. Lin Feng, bersikap baik kepada gurumu, kata Diviner, tersenyum pada Lin Feng dengan lembut. Itu jelas Raja Iblis yang berpura-pura menjadi Diviner. Sungguh kultivator yang menakutkan, pikir Lin Feng. Kekuatan iblis menembus ke dalam pikirannya. Lin Feng, sosok muncul di benaknya. Lin Feng tercengang. Jenderal Liu Changlan muncul di depannya. Lin Feng, seseorang muncul di depan Lin Feng, kali ini Yan Yu Pingseng. Guru Yan Yu. Lin Feng melihat banyak orang muncul di depannya, pelindung Kong, pelindung Bei, begitu banyak wajah yang akrab. Lin Feng, pemimpin kuil keberuntungan juga muncul. Lin Feng merasa sangat sedih. Ilusi, ini ilusi. Lin Feng mencoba mengendalikan dirinya. Tiba-tiba, seseorang berteriak, dan semua sosok berubah menjadi iblis dan menyerangnya. Kencing, teriak Lin Feng dengan suram. Namun, kekuatan yang mengerikan membombardir jiwanya dan kemauan. Seberapa kuat, dia merasa agak takut. Di dunia luar, menyerap kekuatan tiba-tiba mengelilinginya, dan wajah Lin Feng menegang. Dunia, Yin dan Yang, 5 elemen. Aku adalah dewa, pikir Lin Feng. Dia mencoba untuk tetap jujur pada dirinya sendiri. Dia tidak membiarkan ilusi mempengaruhinya. Dia melihat kekuatan menyeramkan yang mengerikan berputar di sekelilingnya. Dia merilis jejak iblis ilahi dan jejak iblis destruktif, dan mereka bergabung bersama. Guntur bentrok, dan tanah bergetar. Mati, teriak Feng Mo dengan marah. Tanah berada di ambang kehancuran. Lin Feng mengangkat kepalanya dan melihat energi mengalir, penuh dengan kehancuran. Segala macam energi surgawi turun dari langit. Feng Mo telah berlatih kultivasi untuk waktu yang lama, dan telah menjalani begitu banyak kehidupan. Serangannya telah mencapai puncak kesempurnaan. Pada saat itu, dia tidak terlihat ramah sama sekali, dia berniat membunuh Lin Feng. Feng Mo bangga, seorang kultivator yang benar-benar tak tertandingi. Dia tidak terlihat ramah, seperti ketika Lin Feng lemah. Dia telah menunggu saat ini, pertempuran untuk menjadi dewa. Waktu, teriak Lin Feng. Waktu, teriak Feng Mo pada saat yang sama. Kekuatan waktu mereka bertabrakan. Lin Feng terbang ke depan, melepaskan ki yang agresif. Dia melolong dengan marah dan tiba-tiba menghilang. Segel, teriak Feng Mo dengan dingin. Serangan pemetraiannya bisa menyegel surga dan bumi. Namun, Lin Feng memegang pedang dewanya. Feng Mo telah membantunya membuatnya. Kamu menggunakan pedang yang kubuat untuk menghancurkan segelku. Feng Mo tersenyum dingin. Kekuatan dewa perkasa menembus ke dalam pedang, dan itu berubah menjadi pedang pembunuh, memecahkan segel. Lin Feng muncul di depan Feng Mo dan berteriak dengan marah. Jutaan iblis menembus ke dalam tubuh Feng Mo, juga mengandung kekuatan kutukan. Mo Zeng telah mempelajari semua kekuatan itu untuknya. Tubuh Feng Mo diserang dengan keras. Namun, Feng Mo merilis lampu Buddha, yang memurnikan kekuatan iblis. Lin Feng merilis jejak saleh dan destruktif, melemparkan tinjunya ke lawannya. Kerumunan melihat sungai energi kacau di belakang tinjunya. Seolah-olah mereka bisa menghancurkan segalanya saat mereka melaju, bersiap untuk meletus.
Feng Mo menatap Lin Feng. Tidak heran yang disebut tubuh terlarang, menjadi begitu kuat seharusnya dilarang. Bagaimana tidak seimbang? Kehancuran kuno mutlak, teriak Feng Mo dengan dingin. Dia telah mempelajari kekuatan waktu, dia bisa menggunakan banyak serangan kuno. Seluruh tubuhnya berubah menjadi gunung raksasa, darahnya mendidih dan berubah menjadi sungai, matanya berubah menjadi bintang. Dia melemparkan tinjunya ke Lin Feng. Dia benar-benar tampak seperti makhluk spiritual pada saat itu. Ledakan. Kawah raksasa muncul di sekitar Feng Mo. Beberapa orang dikejutkan oleh energi kejatuhan dan meledak, semuanya mati seketika. Raja Iblis telah berubah menjadi Kaisar Suci si Iblis lagi. Dia adalah Raja Iblis, Iblis kuno dan heroik. Aku adalah Raja dunia ini, kata Saint Li Emperor si The Demon dengan dingin. Dia menyerang, energinya menembak ke arah Lin Feng dan Feng Mo. Aku adalah dewa, itu adalah takdir aku. Teriak Diviner, melepaskan kekuatan takdir menuju Lin Feng dan Feng Mo. Kekuatan takdir itu mematikan, dan hampir mustahil untuk diblokir. Tidak ada yang akan berubah, aku ditakdirkan untuk menjadi dewa, penguasa. Menegur Lin Feng. Dia berbalik dan memandang ke Diviner, melepaskan kekuatan waktu dan bergerak lebih cepat. Dia membuang tinjunya, dan kedua serangan itu bertabrakan. Tetapi lebih banyak kekuatan bergerak menuju Diviner. Dia menjadi gila saat membela. Bahkan jika kamu seorang Raja Iblis, aku dapat menentang hukum dunia. Wajah Cucun Qiu tiba-tiba muncul. Dia berjuang untuk membebaskan diri dari kendali Raja Iblis. Mati, kata Lin Feng, melepaskan jejak saleh hampir tidak bisa dihancurkan. Tumbukan diikuti, dan tubuh Raja Iblis dihancurkan, mengguncangnya. Raja Iblis mengerang kesakitan. Wajah Diviner muncul lagi. Cucun Qiu, kamu ingin mati bersamaku. Dia tidak mengira Cucun Qiu akan sangat menakutkan, masih menentang hukum dunia. Bahkan jika Raja Iblis telah menyerapnya, Cucun Qiu masih bisa berjuang. Aku tidak ingin mengikuti hukum alam. Jika aku harus, maka aku tidak keberatan mati. Wajah Cucun Qiu muncul kembali. Qi melonjak di sekitarnya. Lin Feng mengalihkan perhatiannya ke Feng Mo dan berkata, lanjutkan bertarung. Cucun Qiu, kencing. Teriak Kaisar Suci Sisi Iblis, wajahnya muncul kembali saat dia mengambil kendali tubuh lagi. Namun, Lin Feng dan Feng Mo mengabaikannya dan terus berjuang. Lin Feng, kamu menjadi sangat kuat. Namun, aku tidak akan kalah. Ini adalah langkah terakhir bagi aku. Hari ini, aku akan menjadi dewa. Feng Mo berkata dengan sungguh-sungguh. Tubuhnya membengkak dalam ukuran, dan dia berubah menjadi raksasa. Dia menjabat tangannya dan tanda saleh muncul di sekelilingnya, sebelum menembak ke arah Lin Feng. Tiba-tiba, kekuatan iblis Feng Mo menghalangi Lin Feng. Mati, kata Feng Mo. Dia menggunakan kekuatan penuhnya sekarang, melepaskan lebih banyak energi. Kembali pada hari-hari, dia telah melihat pertempuran para dewa. Sekarang, tempat itu gratis, dia tidak bisa melewatkan kesempatan ini. Lin Feng masih berdiri di sana di langit, tampak seperti dewa iblis yang tiada taranya, bermartabat dan agung. Dia memiliki tubuh terlarang, dia adalah dewa di dunianya sendiri, yang bisa lebih baik darinya untuk menjadi dewa. Dia memadatkan kekuatannya dan berteriak dengan marah. Kekuatan gelombang suara membuat ruang bergetar. Dia juga melepaskan kekuatan dewa dan destruktif, yang berubah menjadi jejak ruler dan demon yang berisi segala macam kekuatan. Dia menghancurkan serangan Feng Mo dan keduanya bertabrakan, mengguncang ruang di sekitar mereka. Lin Feng terlempar ke belakang, namun masih terlihat agresif dan brutal. Feng Mo menyaksikan Lin Feng dengan dingin. Dia tidak percaya bahwa Lin Feng bisa mengalahkan seseorang seperti dia, yang telah berlatih kultivasi begitu lama. Transformasi tiga hidup menjadi 10.000 hal penciptaan. Teriak Feng Mo dengan dingin. Semua klonnya muncul, mengejutkan semua orang. Itu Dharma Deva, pembudidaya tertinggi. Dia adalah kultivator alam yang tertinggi. Banyak orang yang sangat tua terkejut pada inti mereka ketika mereka melihat beberapa tokoh. Semua orang itu adalah Three Life Emperor, mereka semua adalah Feng Mo. Berapa banyak klonanya telah menjadi orang suci yang tiada taranya. Lin Feng mengambil napas dalam-dalam. Dia tiba-tiba bergerak seperti angin dan berubah menjadi ilusi. Banyak orang muncul di sekitarnya, semuanya adalah klon Lin Feng. Mereka semua bergabung ke tubuhnya. Kerumunan tercengang lagi. Berapa banyak klon yang telah diciptakan Lin Feng dalam beberapa ratus tahun terakhir. Serangan terakhir. Jika aku gagal, itu berarti aku tidak memenuhi syarat untuk menjadi dewa, kata Feng Mo dengan sungguh-sungguh. Lin Feng mengangguk. Jika aku gagal, aku, orang terlarang, tidak memenuhi syarat untuk disebut dewa atau penguasa, jawab Lin Feng dengan tenang. Dia fokus, pikirannya murni. Dia jujur pada dirinya sendiri. Klon Feng Mo semuanya dimulai ke depan. Udara mulai menjerit saat kekuatan mereka mulai naik. Mati, teriak Feng Mo dengan marah. Klonnya semua bergerak dengan kecepatan cahaya, menggunakan kekuatan waktu untuk mempercepat. Itu adalah serangan yang eksplosif dan intens melebihi apa yang pernah dilihat siapapun di sana. Sebagai tanggapan, Lin Feng tiba-tiba menutup matanya, memadatkan kekuatan dunia di tubuhnya.
Serangan menghujaninya tanpa henti. Lin Feng memiliki kesan dia membawa seluruh dunia di pundaknya, seolah-olah tubuhnya perlahan dihancurkan. Sepotong demi sepotong. Namun, dia berdiri di sana dan mengkondensasi kekuatan penguasa terlarang. Mati, teriak Feng Mo, mengarah ke kepala Lin Feng. Lin Feng hanya memandang, seolah-olah semuanya berhenti di sekitarnya. Tidak ada yang akan berubah, aku ditakdirkan untuk menjadi dewa, penguasa. Teriak Lin Feng dengan marah. Kekuatan penguasa terlarangnya terpotong ke segala arah. Ruang dan waktu robek dan robek. Klon meledak satu demi satu. Lin Feng dibebankan pada Feng Mo dan melemparkan tinjunya ke arahnya. Guntur meledak, dan Feng Mo dihancurkan. Lin Feng batuk beberapa kali, darah muncul. Feng Mo dan klonnya telah berubah menjadi satu lagi. Dia mengangkat kepalanya, tahu dia telah kalah. Dia tidak akan menjadi dewa. Sudahlah. Mulai sekarang, aku akan memiliki kehidupan yang alami dan tidak terkendali, kata Feng Mo sambil tersenyum. Pada saat itu, lampu-lampu indah tiba-tiba turun dari langit dan menerangi dia. Feng Mo tercengang saat dia tiba-tiba dikelilingi oleh cahaya ilahi. Dia mengulurkan tangannya, seolah-olah dia bisa mengendalikan ruang. Sen layar. Feng Mo tertawa terbahak-bahak, dia menatap langit dan tersenyum. Begitu, aku terlalu obsesif. Petik 2. Feng Mo telah menjadi dewa. Kerumunan tercengang. Lin Feng telah mengalahkan Feng Mo, tapi Feng Mo telah menjadi dewa. Pada saat itu, Raja Iblis dibangunkan, dan melepaskan kekuatan baru dan menakutkan. Siapa yang mencuri kendali aku? Menuntut suara kuno. Wajah Cucun Qiyu, Diviner, dan Sainli Emperor Si menghilang. Akhirnya, aku menyadarkan. Wajah Diviner dan Kaisar Suci Si Iblis muncul, tersenyum. Mereka telah membuat kesalahan karena kombinasi situasi yang aneh, namun pada akhirnya, Raja Iblis hidup kembali. Wajahnya berubah beberapa kali sebelum berhenti. Wajahnya adalah Maradeva, wajah Diviner, bukan Cucun Qiyu, dan bukan Kaisar Suci Si Iblis. Namun, sifat mereka masih terlihat. Aku dewa, kata Raja Iblis, menatap langit. Cahaya ilahi juga mengelilingi tubuhnya. Dia memandang Lin Feng dan berkata, Lin Feng, aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan menjadi dewa bahkan jika aku tidak bergabung denganmu. Nubuat itu benar, ketika tubuh terlarang muncul, para dewa muncul. Sayangnya, kamu tidak menjadi satu. Sebenarnya, aku ingin merekrut kamu sebagai murid, tetapi kamu harus mati, Raja Iblis berkata kepada Lin Feng dengan tenang. Lin Feng menarik wajah panjang. Tiba-tiba, dia merasa putus asa. Apakah ini benar-benar akhirnya? Mengapa? Baiklah, sekarang sudah berakhir, kata Maradeva, mendarat di depan Lin Feng. Dia melemparkan tangannya ke Lin Feng. Lin Feng menggunakan kekuatan sebanyak yang dia bisa untuk melindungi dirinya sendiri, tetapi itu tidak berhasil, tangan lawannya masih melewatinya. Dia sangat lemah di depan dewa. Kamu, Feng Mo tercengang. Raja Iblis memandangnya dan berkata, kamu baru saja menjadi dewa, kamu ingin bertarung melawanku. Feng Mo terdiam. Dia menyadari bahwa para dewa tidak maha kuasa. Ayah. Lin Feng. Di tanah, lembu tua, Zetian, Hou Qinglin, mereka semua berteriak, apa yang terjadi? Bagaimana ini mungkin? Kencing, teriak Lin Feng dengan marah. Dia melepaskan kekuatan yang menakutkan dan menutup matanya. Dia benar-benar putus asa. Dunia di tubuhnya bergetar dan mulai pecah. Apakah dia sangat lemah? Lin Feng memeriksa dunianya dengan kesadaran salehnya. Dia melihat orang-orang yang panik, hancur, takut, dia melihat orang tuanya, dia melihat orang-orang dekat yang hanya kaisar. Mereka semua bisa merasakan bahwa Lin Feng akan mati. Lin Feng, Meng Qing menangis. Dia putus asa. Dia mencoba tersenyum dan berkata, jika kamu mati, aku akan mati bersamamu. Aku juga, kata Yuyu, mengangkat kepalanya. Lin Feng melihat banyak orang yang dia cintai, Qiyu Yuesin, Duan Xinye, mereka semua ada di sana, dan Tuan Huo, Tuan Qi, mereka semua tampak putus asa. Aku mengerti, kata sebuah suara di langit tiba-tiba. Meng Qing dan yang lainnya terpana. Lin Feng muncul di langit. Dia tersenyum dan berkata, tidak heran duniaku sangat lemah. Sesuatu yang hilang. Dunia nyata adalah dunia dengan perasaan. Petik 2. Emosi juga merupakan bagian dari sumber kehidupan, bagian integral dari kehidupan. Orang bukan orang jika mereka tidak punya perasaan. Dan tidak ada perasaan di dunianya. Dunianya gemetar dan berubah. Dia mengira itu sempurna sebelumnya, dan sekarang benar-benar sempurna. Getaran perlahan menghilang. Di dunia luar, Raja Iblis menatap Lin Feng dengan kaget. Kamu akan mati dan kamu tersenyum. Lin Feng, jika kamu bereinkarnasi, aku harap kamu akan menjadi murid aku di kehidupan berikutnya. Aku berhutang budi padamu untuk yang ini. Petik 2. Namun, Lin Feng tersenyum dan berkata, aku tidak peduli menjadi dewa. Aku sudah menjadi penguasa, itu sama dengan dewa, atau makhluk spiritual. Semuanya sama saja. Petik 2. Lin Feng melemparkan tangannya ke lengan Raja Iblis dan memotongnya langsung. Darah menyembur keluar.
Raja Iblis heran. Bagaimana ini mungkin? Feng Mo juga terpana. Dia memandang Lin Feng dengan penuh arti dan berkata, tubuh terlarang muncul, itu adalah senja para dewa. Legenda itu benar. Petik 2. Lin Feng menatap Raja Iblis dengan acuh tak acuh. Pergi sekarang, selamanya. Kemudian, dia meninju Raja Iblis. Tinjunya berisi segala macam kekuatan. Tubuh Raja Iblis meledak, dan menghilang. Dewa baru itu tidak tahan serangan tunggal. Segalanya tampak berhenti pada saat itu. Lin Feng, selamat. Setelah lama, Feng Mo tersenyum dan memberi selamat kepada Lin Feng. Dia bahagia untuknya. Kamu harus memanggilnya Tuan, kata suara yang datang dari langit. Lebih banyak orang muncul. Lin Feng mengenali salah satu dari mereka. Waktu Tuan, Lin Feng tersenyum. Feng Mo mengangguk dan berkata, aku akan mengingat itu. Aku harus memanggilnya Tuan. Petik 2. Saudara Feng Mo, panggil saja aku saudara Lin Feng. Lin Feng tersenyum. Kekuatan adalah yang terpenting di dunia kultivasi, bukan usia. Feng Mo tidak perlu memanggilnya Tuan, mereka seperti saudara sekarang karena mereka memiliki tingkat yang sama. Hahaha, akhirnya, dua teman baru. Lin Feng, aku lupa memberitahumu, aku juga punya tubuh terlarang. Kata Tuan Waktu. Lin Feng tercengang. Tuan Waktu, apakah kamu pemimpin kuil waktu? Agak, tetapi Time Shrine terlalu kuat, tidak perlu ada di dunia ini. Tidak apa-apa di waktu Gangga. Lin Feng, ini adalah Dewa Cahaya, dan ini adalah Dewa Terkutuk. Mereka bosan, jadi aku memanggil mereka untuk ikut. Feng Mo bisa menjadi Dewa Penyegel Iblis, dan kamu ingin dipanggil seperti apa? Kata Tuan Waktu sambil tersenyum. Kami tidak dapat memiliki nama yang sama, jadi aku tidak tahu. Dewa Penguasa. Petik 2. Bagaimana dengan Peerless? Mr. Time tersenyum. Semua orang tertawa. Itu hanya nama, itu tidak masalah. Lin Feng setuju. Dia tidak terlalu peduli. Itu benar. Lin Feng, aku pergi, jangan menakuti orang. Zetian, Qiong Sheng, apa kamu ikut denganku? Petik 2. Kami tidak akan datang, Guru, kata Zetian, menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Baiklah, baiklah. Little Ye, ikut aku. Feng Mo menjadi dewa, kapan kamu akan menjadi dewa? Tanya Mr. Time, melirik guru senjata dewa. Dia tampak sangat muda, terutama ketika dia menggaruk kepalanya dan tersenyum dengan bodoh. Penduduk benua 9 awan tercengang. Tapi Tuan Senjata yang saleh memang terlihat sangat muda. Saudara Feng Mo, lepaskan Kong Ming, Lin Feng bertanya dengan tenang. Baiklah, Feng Mo setuju. Dia melepaskan Kong Ming, yang menatapnya dengan tenang. Kamu telah berlatih kultivasi sendirian selama seumur hidup. Lin Feng ingin aku melepaskanmu, kembali ke kuil Buddha. Petik 2. Baiklah, jawab Kong Ming. Lalu dia mengangguk pada Lin Feng untuk mengucapkan terima kasih, dan pergi tanpa terburu-buru. Lin Feng, putriku masih di Sealet Imprint Mountain, kapan kamu akan membawanya keluar? Feng Mo bertanya padanya. Lin Feng tersenyum, tampak malu. Saudara Feng Mo, ada yang harus aku lakukan. Aku pergi. Bab 2500, akhir, subscribe Penatua. Benua 9 awan kembali tenang dalam satu malam. Kuil Agung dibongkar, Empty Space Shrine tidak ada lagi, dan tidak akan pernah kembali. Kuil Iblis dibongkar, Rockland dari Supreme Animal World tidak berani kembali. Kuil Kehidupan kembali hidup, Kuil Murka Ilahi makmur. Di mana Kuil Fortune dulu, Kuil Fortune baru kembali, dan lorong ke dunia Lin Feng diciptakan. Mereka berdua kuil peruntungan. Orang-orang dari dalam bisa pergi ke sana seperti yang mereka inginkan, tetapi orang-orang dari luar membutuhkan otorisasi. Di puncak gunung di Kuil Fortune, ada gerbang takdir. Ada banyak orang di sana, semuanya adalah pembudidaya luar biasa, orang suci yang tiada taranya. Orang-orang itu berasal dari Kuil Bumi, Kuil Suara Surgawi, bekas Kuil Angkasa Kosong, Kuil Api, dan Kuil Es dan Salju. Mereka semua datang untuk meminta maaf, gemetar ketakutan dan gentar. Seseorang dari Kuil Keberuntungan keluar kepada mereka. Semua orang bisa kembali. Penguasa mengatakan demikian. Kuil Suara Surgawi dan Kuil Bumi dipaksa untuk tunduk dan berjanji untuk Ichevire saat itu. Dia tidak membawanya ke hati. Berfokuslah untuk memperluas kuil kamu. Petik 2. Terima kasih banyak, kata kedua pemimpin. Mereka tampak sangat lega. Namun meskipun orang itu mengatakan Lin Feng memaafkan mereka, mereka tidak merasa aman, karena Lin Feng tidak mengatakan apa-apa kepada mereka secara langsung. Yang lain, kamu bisa pergi. Penguasa tidak punya waktu untuk berbicara dengan kamu, kata orang itu, melambaikan tangan kepada mereka. Yang lain pergi, tetapi mereka tidak merasa aman sama sekali. Lin Feng mungkin masih berniat untuk menyelesaikan akun di beberapa titik. Satu hal yang pasti, mereka tidak akan menyinggung Fortune Shrine lagi. Suatu hari, sekelompok orang datang ke gerbang Kuil Fortune dan menunggu di luar. Pemimpin kelompok itu adalah seorang wanita tua. Dia telah membawa banyak orang. Dia berkata dengan sopan kepada para penjaga. Penjaga, kami ingin melihat Zetian dan memberitahu kamu tentang sesuatu. Siapa namamu?
kata kedua penjaga itu dengan acuh tak acuh. Orang-orang datang setiap hari, mereka tidak membiarkan siapapun masuk dengan mudah. Kami dari klan salju. Aku juga dari Zetian dan keluarga ibunya, lanjut wanita tua itu. Oh, kembali pada hari-hari, kamu berani membenci penguasa. Pergi sekarang, Master Zetian tidak punya waktu untuk melihat kamu, kata salah satu dari mereka, melambaikan tangan padanya. Tidak ada yang tahu apa yang dilakukan Lin Feng hari ini. Anggota klan salju benar-benar lucu mencoba ini, dan agak konyol. Teman aku, seorang wanita cantik dengan tubuh tipe raja lahir di klan salju. Dia sangat berbakat, dan kami ingin memperkenalkannya kepada Zetian. Wanita tua itu tersenyum. Dia mengayunkan lengan kurusnya, dan seorang wanita muncul di belakangnya. Namanya adalah Anran. Bisakah kamu membantu kami atau tidak? Tanya wanita tua itu, memohon para penjaga. Kedua penjaga saling melirik. Wanita itu memang terlihat baik, tetapi apakah Tuan Zetian akan menyukainya? Aku akan membantu kamu memperkenalkannya kepada Guru Zetian. Tapi kamu kembali, kata salah satu penjaga. Baiklah, baiklah, wanita tua itu menyetujui dengan cepat. Dia mengucapkan selamat tinggal pada Anran dengan cepat dan pergi. Mereka merasa tidak enak, tetapi mereka berharap Zetian memaafkan mereka. Setidaknya ada sedikit harapan. Lin Feng tidak berada di dunianya sendiri, ia telah muncul di kota suci. Dia sedang menatap Tiantai, dipulihkan di sana dan menjulang tinggi. Itu terus merekrut murid. Mereka semua tersenyum. Tiantai sekali lagi menjadi makmur, dan tidak ada yang berani menyerang Tiantai berkat dia. Di depan gerbang Tiantai, Yun Qingyan dan Huang Fulong sedang berbicara dengan orang-orang yang sedang antri untuk menanyakan tentang proses rekrutmen Tiantai. Semua ingin bergabung dengan Tiantai. Jangan khawatir, satu persatu, tetapi hanya yang paling berbakat yang bisa bergabung dengan Tiantai. Hehe. Tuan Huang Fulong, apakah kamu tahu di mana Lin Feng penguasa? Tanya seseorang pada saat itu. Tentu saja. Apakah kamu tahu siapa aku? Aku adalah sesama murid Lin Feng. Kami bepergian bersama. Kembali pada hari-hari, kami berada di Tianqi. Aku bahkan menang melawannya, kata Huang Fulong, tertawa keras. Lin Feng terdiam. Orang itu tidak tahu malu, kata Ruo Xie, berdiri di sebelah Lin Feng. Lin Feng, kapan kamu akan pergi ke Universitas Champion? Leluhur Sitian bertanya dengan sopan. Aku tidak akan kembali ke Universitas Champion. Terima ini, terima itu sebagai tanda terima kasih. Ada beberapa senjata, keterampilan, dan teknik di dalamnya, kata Lin Feng, memberikan cincin kepada leluhur Sitian. Leluhur Sitian terkejut. Leluhur lainnya menatapnya dengan kagum. Leluhur Sitian akan memilih yang pertama, tentu saja. Guru, apakah kamu benar-benar tidak pergi ke duniaku? Lin Feng bertanya pada Mu Chen dan Kaisar Yu. Tidak, kembali pada hari-hari, kami bermimpi pergi ke kota suci untuk membuat Tiantai di sana. Sekarang kita di sini, itu bagus. Ketika Tiantai menjadi cukup kuat, aku akan melakukan perjalanan dunia yang besar, dan aku juga akan datang ke dunia kamu. Mu Chen tersenyum. Dia tidak pernah berpikir muridnya akan menjadi dewa. Dia bahkan tidak bisa membayangkannya sekarang. Baiklah, aku akan menghabiskan beberapa hari lagi denganmu. Kalau begitu, kata Lin Feng tersenyum. Tiantai sudah berada di puncak kota suci. Banyak murid dari benua sembilan awan akan datang untuk belajar di sini. Gunung Pedang. Kaisar Wu Tianjian duduk bersila, tetapi tiba-tiba membuka matanya, mereka tampak tajam seperti pedang. Siapa kamu? Tantang Kaisar Wu Tianjian dengan tajam. Tuan Wu Tian, aku percaya kamu telah melakukan dengan baik sejak terakhir kali kita bertemu, kata Lin Feng, turun dari langit. Kaisar Wu Tianjian tersenyum dan berkata, Lin Feng, kamu kembali. Kamu baik-baik saja, begitu, jawab Lin Feng. Dan sekarang kamu seorang suci, aku merasa lega. Haha, kamu jauh di depan, sih. Aku bahkan tidak bisa melihat tingkat kultivasi kamu lagi. Datang dan duduklah, Kaisar Wu Tianjian tersenyum. Lin Feng duduk di sebelah Wu Tian. Saat itu, aku berada di bawah tekanan. Banyak kelompok berpengaruh yang sangat kuat datang ke sini. Aku juga memiliki masalah dengan istana kaisar yang abadi, jadi aku tidak punya pilihan selain menjadi lebih kuat, Wu Tian tersenyum. Istana kaisar agung yang kekal. Lin Feng terkejut, tapi kemudian dia tersenyum licik dan bertanya, tapi kamu memecahkan masalah. Iya, aku memecahkan masalah ini, kata Wu Tian balas tersenyum dengan muram. Katakan padaku, apa level kultivasi kamu saat ini? Milikku, Lin Feng menyeringai. Ayo keluar dan berjalan-jalan. Angin kencang mulai bertiup, dan Wu Tian memiliki kesan dia pingsan. Mereka tiba-tiba muncul di langit di atas kota. Ada kompetisi di bawah ini. Gold Fire Tower, Gold Fire City, kompetisi pembuatan senjata. Wu Tian merasa pusing. Dia memandang Lin Feng, dia memiliki kesan dia bermimpi. Kamu, Wu Tian tidak mengerti. Apa tingkat kultivasi yang bisa bergerak sejauh ini, begitu cepat? Tuan, kamu adalah orang suci. Akan sulit bagi kamu untuk maju sekarang. Datanglah ke pengadilan Kekaisaran Benua Sembilan Awan saat kamu punya waktu.
Petik 2. Di mana aku harus pergi untuk menemukan kamu? Tanya Wu Tian. Fortune City, tanyakan saja kepada orang-orang di mana kamu dapat menemukan Lin Feng. Lin Feng menyeringai. Wu Tian mengangguk. Lin Feng setidaknya seorang suci. Lihat, Saint Emperor Duan Mu, dan Mu Lin Sui. Mereka kembali untuk kompetisi. Petik 2. Lin Feng melihat wajah-wajah yang akrab, Mu Lin Sui, Duan Mu, Qing Ying. Mu Lin Sui menikah dengan seorang jenius. Suaminya sekarang seorang kaisar surgawi. Dia pacarnya selama 500 tahun, dan dia akhirnya setuju untuk menikah dengannya. Aku pernah mendengar Duan Mu mengatakan dia sedang menunggu seseorang, tetapi dia menunggu sangat lama, kata Wu Tian. Lin Feng hanya tersenyum. Pada saat itu, Duan Mu merasakan seseorang mengawasinya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat wajah Lin Feng. Jantungnya berdetak kencang. Mereka melihat kita, mari kita turun. Wu Tian dan Lin Feng turun dari langit. Pada saat yang sama, Duan Mu bangkit di udara dan membungkuk di hadapan Lin Feng dengan hormat. Duan Mu menyapa penguasa. Penguasa, Wu Tian heran, hanya apa tingkat kultivasi Lin Feng? Tuan Duan Mu, jangan sopan, Lin Feng tersenyum. Penguasa, jangan panggil aku Tuan, kata Duan Mu. Dia berkeringat dingin. Lin Feng sekarang menjadi dewa. Baiklah, saudara Duan Mu, kata Lin Feng, merasa sedikit tidak berdaya. Pada saat itu, Mu Lin Sui terbang untuk menghadapi Lin Feng. Dia memiliki air mata di matanya. Dia menatap Lin Feng, yang telah membuat senjata bersama dengannya di masa lalu. Dia begitu kejam, meninggalkannya. Kamu bajingan, Mu Lin Sui berkata kepada Lin Feng. Lin Sui, jangan kurang ajar, kata Duan Mu. Lin Feng tersenyum kecut dan berkata, saudara Duan Mu, tidak apa-apa. Lalu dia tersenyum pada Mu Lin Sui dan mengatakan kepadanya, kamu aman dan sehat, aku lega. Mu Lin Sui hanya menatapnya. Lin Feng tahu dia tidak bisa tinggal terlalu lama dan berkata, saudara Duan Mu, jika kamu punya waktu, datanglah ke pengadilan Kekaisaran Benua Sembilan Awan untuk menemui aku. Lin Sui, aku berharap yang terbaik. Petik 2. Wu Tian dan Lin Feng menghilang. Mu Lin Sui menangis. Suaminya tiba di sebelahnya dan menghela nafas. Dia tahu dia selalu mencintai Lin Feng, dan tidak akan pernah melupakannya. Lin Feng pergi ke Pulau Yao Ye. Dia memeriksa daerah itu dengan kesadarannya yang saleh dan melihat Hu Yue dan Shen Yu. Lin Feng memperhatikan bahwa Hu Yue dan Shen Yu bersama-sama sekarang. Ketika dia melihat itu, dia sangat senang. Dia menjatuhkan cincin, yang jatuh dari langit dan mendarat di depan Shen Yu dan Hu Yue, mengejutkan mereka berdua. Hu Yue mengambilnya dan berteriak, cincin siapa ini? Setelah tidak ada jawaban, dia menaruh kesadarannya yang saleh ke dalam dan menggigil. Dia terbang dan berteriak dengan marah. Lin Feng, kamu bocah kecil. Tunjukkan dirimu. Tuan Shen Yu, Sister Hu Yue, jika kamu punya waktu, datanglah ke pengadilan Kekaisaran Benua Sembilan Awan. Tuan Xiao juga ada di sana. Suara Lin Feng memanggil kembali kepada mereka, tetapi dia tidak muncul. Hu Yue dan Shen Yu menatap ke kejauhan. Shen Yu akhirnya tersenyum dan berkata, bocah kecil itu secara mengejutkan tidak turun. Aku akan menyelesaikan akun dengannya, kata Hu Yue. Pada saat itu, Lin Feng sudah berada di Gunung Qingdi. Saat itu, 9 istana surgawi besar ada di sana. Saat ini, wilayah itu adalah milik Tiantai. Sekarang, Tiantai makmur. Lin Feng memeriksa daerah itu dengan kesadaran salehnya. Dengan sangat cepat, dia terkejut melihat beberapa orang yang dia kenal. Anehnya, dia datang ke Tiantai. Jantung Lin Feng berkedut. Huo Xiyun, dia telah meninggalkan Gunung Naga, berusaha menemukannya. Dia telah menemukan Tianqi, kemudian dia meninggalkan Tianqi karena dia telah mendengar tentang Tiantai. 1000 tahun telah berlalu, dan dia masih merindukannya. Dia memiliki rambut panjang yang indah. Dia melihat keluar jendela dan berbisik, aku pernah mendengar bahwa ada Tiantai di sana juga. Aku ingin tahu apakah dia ada di sana. Petik 2. Ketika dia memikirkan hal itu, dia tersenyum, tetapi dia menangis pada saat yang sama. Dia telah menunggu selama 1000 tahun, kesepian selama 1000 tahun. Dia telah berlatih kultivasi dengan sangat keras selama 1000 tahun. Dia tidak membiarkan dirinya tampak tua, dia ingin tetap cantik untuknya. Tapi dia tidak tahu di mana dia. Dia mendengar seseorang mendesah. Dia tiba-tiba berbalik dan itu dia. Dia heran, dan dia menangis. 1000 tahun, kamu sangat konyol. Lin Feng berjalan mendekatinya dan menggendongnya. Huo Xiyun menggigil. Dia tidak pernah merasa begitu bahagia dalam hidupnya. Betapa menyakitkan, 1000 tahun rasa sakit. Pada saat itu, dia akhirnya merasa bahagia, dan dia tidak bisa berhenti menangis tanpa terkendali. Di langit, Lin Feng ada di sana juga tersenyum. Lalu, dia perlahan terbang menjauh. Di sebuah suku kuno di padang pasir, Mu Yun masih ada di sana, masih cantik. Dia adalah seorang kaisar, dan orang-orang menganggapnya sebagai wanita suci. Mereka semua mencintainya, karena dia adalah dokter mereka.
Banyak pria yang menggodanya, namun, dia memilih untuk tinggal sendiri. Tidak ada yang berubah, dan dia tidak pernah meninggalkan suku itu. Mu Yun selesai menyembuhkan orang dan dia duduk di sebelah pohon. Dia tampak nostalgia. Pada saat itu, seseorang membawa kursi ke arahnya dan duduk di sebelah Mu Yun. Dia menoleh dan menatapnya. Dia tidak ingin menjauh darinya, lagi. Mu Yun telah berada di suku selama 1000 tahun, dia tidak pernah meninggalkan bahkan selama 1 hari. Pada hari itu, dia akhirnya pergi bersama seorang pemuda. Tidak ada yang menyalahkannya, mereka hanya berharap dia memiliki kehidupan yang bahagia. Lin Feng tiba di dunia kecil. Jiang'e memerintah Ba Huang, namun, tempat surgawi dari alkemis memiliki alkemis langit yang sangat kuat. Bahkan Jiang'e tidak berani menyinggung perasaannya, karena dia sangat kuat. Beberapa orang mengatakan dia adalah seorang kaisar yang hebat. Beberapa orang mengatakan dia menjadi lebih kuat. Lin Feng tiba di Tianjing, tempat Tiantai dulu. Dia tinggal di sana untuk waktu yang lama dan ingat. Kemudian dia pergi ke Tianqi, dan melihat gurunya, kultivator salju Zun, kultivator api Zun, Jian Fengzi yang bersama Tianqi Sue, mereka semua sangat bahagia. Lin Feng juga pergi ke Gunung Naga. Dia pergi ke keluarga Yu Yu dan membawa mereka bersamanya. Lin Feng pergi ke bekas situs Sui Yue, lalu ke perbatasan Duanren dan kota Duanren. Lin Feng pergi ke Yunhai Sekte, mengingat pelindung Kong dan pelindung B, dan Nan Gongling. Dan dia pergi untuk melihat kota Yangsu. Di Jiuyu, dia pergi ke tanah bersalju. Ada gubuk kecil di sana. Di luar gubuk kecil, ada seorang wanita cantik, berbaring di sana dengan tenang, menatap ke langit. Dia telah melepaskan mimpinya untuk menjadi Dewi Es dan Salju, dan hidupnya sebagai makhluk surgawi. Dia datang ke negeri bersalju itu dan tinggal di sana sendirian selama 1000 tahun. Pada hari itu, seorang pria muda berjalan di atas salju, jejak kaki muncul di belakangnya. Dia tiba di depan pondok dan berbaring di salju di sebelahnya. Mereka berdua tampak tenang. Wanita cantik itu memalingkan kepalanya perlahan dan menatap pria muda itu. Air mata muncul di matanya, jatuh ke salju, dan membuatnya meleleh. Beberapa orang datang ke Fortune City. Salah satu dari mereka memegang labu, ingin melihat Lin Feng. Beberapa orang juga datang bersamanya, seorang pria dan wanita muda yang memiliki anak perempuan berusia 10 tahun. "Kamu siapa? Apa yang ingin kamu lakukan di sini?" tanya penjaga. "Aku saudara Lin Feng. Suruh dia keluar," kata pemuda itu, sambil meneguk. "Kamu benar-benar ingin mati," kata penjaga itu, tiba-tiba melepaskan ki yang kuat. Penjaga itu adalah Sein tingkat rendah. Pria muda itu jengkel dan pindah kembali. "Aku benar-benar teman Lin Feng. Katakan padanya bahwa Yun Fei yang ada di sini." Petik 2. Gadis itu menatapnya dan berkata, "Kamu bohong, ayahku adalah saudara laki-laki Lin Feng. Lin Feng adalah pamanku." Petik 2. Mata pemuda itu berbinar. Sangat sulit untuk menemukan Lin Feng, mereka benar-benar ingin melihatnya. "Aku sudah melihat banyak orang sepertimu. Pergi sekarang," kata penjaga itu dengan dingin. "Aku perlu memberitahu saudara aku sendiri, kalau begitu," kata Lin Wu Sang, tersenyum masam. Dia mengambil jimat batu giok, tetapi penjaga itu mengabaikannya. Di istana Sui Yue, perjamuan sedang berlangsung. Semua orang mengadakan pesta, semua orang mengobrol dan tertawa. Ada banyak orang di sana. Lin Feng, Lin Hai, Yue Meng He, Lin Wu Sang, Yin Yue, Meng He, Tang Yuyu, Liu Fei, Duan Xin Ye, Qiu Yue Xin, Mu Chen, Kaisar Yu, Hou Qinglin, Ruo Xie, Tian Qi, Jun Moxi, Lang Ye, Yun Fei Yang, Huang Fulong, Xiao Hutian, banyak orang yang bersama-sama. Mereka semua bersenang-senang. Lin Feng berbicara tentang masa lalu, tentang pelindung Kong. Dia ingat Yan Yu Ping Seng, dia ingat pemimpin kuil keberuntungan. Dia bertanya-tanya apakah dia akan bisa kembali ke masa depan suatu hari nanti. Bersambung. Terima kasih, semuanya, atas dukungan kamu selama proyek ini. Terima kasih kepada semua orang bahwa kami mencapai tujuan ini. Tapi belum berakhir, PMG 2 segera hadir. Garis bawah. Catatan akhir Penatua, terima kasih semua telah mendengarkan Peerless Martial God ini. Kami akan segera menghubungi kamu dengan kisah selanjutnya. Aku hanya menjadi editor yang malas, tetapi cukup menyenangkan untuk bisa berbagi dengan para penatua di sini. Mimin harap kamu menikmati ceritanya dan akan kembali untuk yang berikutnya. Penatua, membungkuk dan menutup pintu.